Bab 631. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, aku hanya berdiri bersama Patriark. Tang Xian sedikit mengernyit, dan beberapa warna bermartabat melintas di dasar matanya. Dia menatap Jun Wuchen dan berkata, jika Patriark tidak ingin kau membunuh Suling, aku akan berdiri di sisi yang berlawanan denganmu. Jika Patriark mendukungmu untuk membunuh Suling, aku akan berdiri bersamamu. Begitu, Jun Wuchen mengangguk sambil berpikir. Meskipun dia berpura-pura tidak ada apa-apanya, Jun Wuchen kejam di dalam hatinya dan marah pada Tang Xian. Dia tahu apa yang dikatakan Tang Xian tadi. Suling adalah murid Tang Qingshan. Dia memegang perintah untuk membunuh kaisar. Dia dapat berjalan bebas di antara sekte Yanyun. Tang Yuhui, patriark saat ini, adalah keturunan Tang Qingshan. Apakah Tang Yuhui berani melanggar keinginan Tang Qingshan dan membiarkanmu membunuh Suling tanpa debu? Takut. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Tang Xian sebelumnya setara dengan mengekspresikan keinginannya. Dia ingin berdiri bersama Suling. Setelah memikirkan hal-hal ini dengan jelas, Jun Wuchen segera tersenyum beberapa kali. Dia menyipitkan matanya, sedikit warna garang melintas di matanya, menatap Suling dan berkata, adik seperguruan Su, setelah masuk sekte Yanyun, kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku paman. Suling juga menatap Jun Wuchen. Dia tidak memiliki rasa takut di hatinya. Tentu saja, dia tahu persis apa yang dipikirkan Jun Wuchen. Jun Wuchen memiliki hati yang jahat dan akan melaporkannya. Suling telah menyinggungnya sebelumnya, yang membuatnya membencinya. Selanjutnya, ketika Suling masuk sekte Yanyun, dia pasti akan berurusan dengan Suling dan bahkan ingin membunuh Suling. Suling mengetahui semua ini, jadi dia tidak akan lagi khawatir tentang wajah bersih Jun dan berkata, lagi pula, Tang Xian juga memanggilku paman. Segera, Suling menatap Tang Xian dan berkata sambil tersenyum, Tang Xian, apakah kamu memanggilku paman? Adik seperguruan Xian, apakah kamu benar-benar memanggilnya paman? Pada saat ini, Jun Wuchen mengerutkan kening dan tampak tidak percaya. Dia tahu betul temperamen Tang Xian, karena Tang Xian sombong dan selalu sombong. Dia hanya menghormati mereka yang lebih kuat darinya, sementara Suling tidak lebih dari tikus tanah semut dan tikus. Tidak mungkin bagi Tang Xian untuk hanya menghormati 4 aspek Zenwu. Suling ingin Tang Xian memanggilnya paman, yang tidak mungkin. Mendengar pertanyaan Jun Wuchen, Tang Xian tercengang. Melihat penampilan Suling yang maju 1 inci, Tang Xian segera menyeka beberapa warna dingin di wajah cantiknya. Dia sedikit tidak senang. Suling mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Itu penuh kebencian, tapi Jun Wuchen tetap di sini. Jika Tang Xian menolak untuk menjawab Suling, akan semakin mustahil bagimu untuk menghormati Suling di masa mendatang. Biarkan kau memanfaatkannya sekali. Suling, kau sangat menyebalkan. Tang Xian mendengus dingin. Meskipun dia tidak puas dalam segala hal, dia hanya bisa membantu Suling kali ini. Kakak seperguruan, Suling benar. Aku memang memanggilnya paman. Tang Xian sangat tertekan di dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata kepada Jun Wuchen. Jun Wuchen tertegun dan tampak ketakutan. Dia menatap Tang Xian dan mencoba melihat ekspresi kebohongannya di mata Tang Xian. Namun, Tang Xian terlalu tegas. Ekspresinya sangat serius. Tidak ada kedipan di matanya yang indah, jadi dia jelas tidak berbohong. Kakak seperguruan Xian, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi kakak seperguruanmu? Suara Jun Wuchen sangat suram, matanya gelap seperti pisau, dan dia menatap Su Ling. Dia selalu membenci Suling sepenuhnya dan sama sekali tidak memperhatikan peran Suling yang rendah hati. Setidaknya dia adalah seorang seniman bela diri di surga dan alam. Kultivasi alamnya jauh lebih baik daripada Suling. Memanggil Suling dengan sebutan paman adalah penghinaan baginya. Kakak seperguruan, apakah kamu berpura-pura bodoh? Dia adalah murid sah kakekku. Aku memanggilnya paman, bukankah begitu? Tang Xian mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar teguran dingin Tang Xian, wajah Jun Wuchen menjadi semakin jelek. Matanya penuh dengan warna yang ganas dan ganas. Dia menatap Suling dan berkata dengan suara dingin, oke, sangat bagus. Harus kukatakan, Suling, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tapi memangnya kenapa? Pertandingan di antara kita baru saja dimulai.
Ketika kamu memasuki Sekte Yanyun dan menunggu kompetisi seni bela diri, aku tidak tahu apakah kamu bisa bertahan. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati jika aku tidak mengganggumu. Su Ling tersenyum. Melihat Jun Wuchen sangat marah, dia berkata, "Kamu." Wajah Jun Wuchen tenggelam. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan ingin segera membunuh Su Ling. Su Ling, itu menjijikkan. Apakah kamu belum pergi? Su Ling mengerutkan kening, menatap Jun Wuchen dan bertanya, "Sialan kau." Jun Wuchen berteriak dingin. Kemudian, Jun Wuchen sangat marah sehingga dia tiba-tiba berbalik. Sebelum dia pergi, dia segera berbalik dan menatap Su Ling dengan ganas. "Su Lingmu mengirim Jun pergi begitu saja," dan senyum di wajahnya sedikit lebih makmur. "Apakah kamu tidak benar-benar takut dia akan membunuhmu?" Tang Xian bingung. Prestasi Jun di alam tanpa debu mencapai 5 tingkat Tianwu. Dengan latihan metode harta karun dan tulang misteriusnya, kekuatan aslinya dapat dibayangkan. Dia bertanya, tidak diragukan lagi, jika Su Ling benar-benar berani menyinggung Jun Wuchen dan menyentuh garis bawah Jun Wuchen, tidak diragukan lagi bahwa begitu Anda marah, Anda harus membunuh Su Ling. Maka tidak ada yang bisa menghentikan Jun Wuchen kecuali Falling Frost. Bagaimanapun, kekuatan Jun Wuchen memang sangat kuat. Setidaknya dia adalah murid tertutup Tang Yuhui dan kakak laki-laki sejati dari murid baru Sekte Yanyun. Meskipun Su Ling memiliki bakat bela diri yang baik, kekuatan komprehensifnya jauh lebih rendah daripada Jun Wuchen. Anda tahu, Jun Wuchen tidak sebanding dengan Sang Guan Mi. Jalan seni bela diri Jun Wuchen dan metode kultivasi yang kuat, termasuk memiliki tulang hitam, tidak sebanding dengan Sang Guan Mi. Tang Xian tidak ragu bahwa jika Sang Guan Mi tidak memiliki debu pada Zhan Jun, saya khawatir Sang Guan Mi akan dikalahkan dalam sekejap. Bahkan jika Sang Guan Mi memiliki tulang binatang rakus dan mempraktikkan metode harta rakus, dia bukanlah lawan Jun Wuchen. Jun Wuchen dapat berdiri di Sekte Yanyun dan termasuk dalam 10 murid baru teratas Sekte Yanyun. Kekuatannya dapat dibayangkan, meskipun Sang Guan Mi adalah jenius pertama Kekaisaran Lanxing, Anda tahu, Kekaisaran Lanxing hanyalah tempat yang kecil, dan wilayah geografisnya hanya biji wijen dan kacang-kacangan dibandingkan dengan negara kuno Dayan, yang sama sekali tidak layak disebut. Jun Wuchen bermarkas di negara kuno Dayan dan termasuk seorang jenius seni bela diri yang terkenal di negara kuno Dayan. Bagaimana Sang Guan Mi dapat dibandingkan dengan Jun Wuchen? Su Ling membunuh Sang Guan dengan penindasan 4 kali lipat wilayah Zhenwu, yang sungguh luar biasa, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Jun Wuchen dengan kekuatan yang begitu rendah hati. Tang Xian tahu perbedaan antara Su Ling dan Jun Wuchen, tetapi semakin dia mengetahuinya, semakin dia khawatir tentang Su Ling, karena Su Ling dan Jun Wuchen benar-benar hancur. Jika tidak ada kecelakaan, ketika Su Ling melangkah ke Sekte Yanyun, akan ada masalah bagi Wu Ze yang mengikuti Jun Wuchen untuk menemukan Su Ling. "Apakah kamu khawatir tentangku?" Su Ling sedikit mengernyit dan menatap Tang Xian dengan wajah bermartabat, "Ingin tahu? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Jun Wuchen sangat kuat di Sekte Yanyun. Jika kau menyinggungnya sekarang, aku khawatir seseorang akan datang untuk mengganggumu nanti." Tang Xian berkata dengan dingin bahwa dia tidak akan peduli dengan Su Ling. Lagi pula, berapa umur Su Ling dengan begitu banyak wanita di sekitarnya? Dan karena kecantikannya, dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri sendiri. Dia terlalu malas untuk melakukan hal-hal yang tidak tahu terima kasih itu. Tidak apa-apa, tentara akan menghalanginya, air dan tanah menutupinya. Aku tidak takut, Su Ling berkata sambil tersenyum, tampak tidak berubah. "Teruslah maju," kata Su Ling. Kemudian, Su Ling berangkat dan berjalan menuju Sekte Yanyun. Tang Xian sedikit tertegun dan mengikuti Su Ling di belakang. Luo Wushuang dan yang lainnya juga mengikuti. Segera, di malam hari, sentuhan kemerahan muncul di separuh langit. Matahari menembus cakrawala dan menyinari bumi, awan tebal berarak di langit dan menutupi sebagian besar matahari. Su Ling dan 5 orang datang ke gerbang Sekte Yanyun. Gerbang Sekte Yanyun dibangun dengan gaya yang hebat, cemerlang dan bertatahkan batu giok sebening kristal. "Apakah ini Sekte Yanyun? Besar sekali." Luo Qianli terkejut dan menatap gerbang Sekte Yanyun. "Dari mana kamu mendapatkan roti isi kukus itu? Aku heran, aku belum pernah melihat dunia." Namun, saat itu, sebuah ironi yang sangat keras tiba-tiba terdengar roti. Mendengar ini, Luo Qianli tertegun, sedikit mengernyit, dan menyeka beberapa warna bermartabat di wajahnya.
Dia menatap pria yang berdiri di gerbang Sekte Yanyun. Warna dingin yang suram melintas dari dasar matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini kualitas murid Sekte Yanyun? Jadi apa? Murid Sekte Yanyun mencibir dan menatap Luo Qianli dengan tatapan menghina. Luo Qianli hanyalah seorang prajurit ganda di alam Zhenwu. Bagi para murid Sekte Yanyun, kekuatan yang lemah ini hampir seperti tikus semut, yang sama sekali tidak layak disebut. Seniman bela diri yang berdiri di pintu masuk Sekte Yanyun, bernama Tang Xian, mencapai 9 puncak alam Zhenwu. Dia adalah sepupu Tang Xian. Tang Xian diam-diam bersukacita ketika Tang Xian berbicara untuk mengejek Luo Qianli. Siapa yang membiarkan Luo Qianli dan Su Ling begitu dekat harus diejek. Tang Xian memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Sebelum itu, Jun Wuchen telah memperingatkannya bahwa dia hanya bisa mempermalukan Su Ling atau bahkan menyakiti Su Ling. Kemudian Jun Wuchen akan memberinya harta karun yang sangat berharga. Anda tahu, sebagai seorang seniman bela diri di alam Zhenwu, bahkan jika kultivasi alam mencapai 9 puncak alam Zhenwu, dia masih berharap untuk mendapatkan harta karun. Selain itu, meskipun dia berasal dari keluarga Tang, dia hanyalah cabang dari keluarga Tang. Dibandingkan dengan garis keturunan Tang Xian, nilainya sama sekali tidak berharga. Karena alasan ini, meskipun kultivasi alamnya juga sangat baik, dia tidak berlatih keterampilan teratas, dan tidak mendapatkan harta karun yang berharga. Tang Xian sangat ingin menjadi seperti Tang Xian. Dia memiliki metode harta karun dan senjata harta karun. Hanya dengan melakukan itu dia dapat lebih meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, Tang Xian berjanji pada Jun Wuchen dan bersedia membantu Jun Wuchen dan menggertak Su Ling bersama-sama. Meskipun Su Ling adalah murid Tang Qingshan, leluhurnya, lalu kenapa? Setelah Tang Qingshan kembali ke Sekte Yanyun, dia memasuki area terlarang lagi. Bahkan, pemimpin Sekte Tang Yuhui tidak memenuhi syarat untuk memasuki area terlarang untuk menemukan Tang Qingshan. Meskipun Su Ling adalah murid Tang Qingshan, dia mungkin tidak berbeda dengan tidak memiliki guru di Sekte Yanyun. Dalam hal itu, Tang Xian mengambil kesempatan untuk membunuh Su Ling. Apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban? Setelah memikirkan hal ini, Tang Xian menghapus beberapa senyuman di wajahnya. Dia menatap Luo Qianli dengan dingin dan berkata, roti isi kukus dari tempat kecil, bahkan jika aku menghinamu, beraninya kau mengambilku. Tang Xian tetap di dekatnya dan mendengarkan Tang Xian memarahi Luo Qianli. Dia sedikit mengernyit, dan beberapa warna marah melintas di wajahnya yang cantik. Sungguh arogan Tang Xian mengatakan itu. Aku khawatir Su Ling akan berjuang untuk Luo Qianli. Namun, pada saat berikutnya, ketika Tang Xian baru saja mengira Su Ling akan bergerak, dia hanya mendengar suara, "Pak," dan tamparan keras di wajahnya tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, terlihat jelas bahwa beberapa wajah gemuk di Tang Xian menjadi merah dan bengkak setelah waktu yang lama, dan jejak telapak tangan berwarna merah darah jatuh di wajah Tang Xian. Tang Xian tertegun dan tampak bingung. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia akan ditampar di wajahnya tanpa alasan. Sialan, Tang Xian, sebagai anggota keluarga Tang, meskipun itu adalah cabang, dia tetap milik keluarga Tang, dan keluarga Tang adalah keluarga paling terhormat di antara Sekte Yanyun. Tang Xian tidak pernah dipukul atau ditampar sejak lahir. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Pada saat ini, dia menatap anak laki-laki di depannya dan berkata dengan suara kejam, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Memukul anjing. Anak laki-laki itu adalah Su Ling. Su Ling tersenyum, menatap Tang Xian yang ditampar wajahnya, dan berkata, ada apa? Apa kau ingin mencoba lagi? Berani sekali. Tang Xian menggertakkan giginya dengan marah. Namun, saat itu, kata, "Ma," baru saja keluar dari mulut Tang Xian. Saat berikutnya, tangan kanan Su Ling tiba-tiba bergetar, tampak sangat berwibawa, dan langsung mengenai wajah Tang Xian. Namun, mata Tang Xian tiba-tiba tenggelam, mengangkat tangan kanannya secara langsung, dan hanya mendengar suara dentuman keras. Tamparan Su Ling jatuh di lengan Tang Xian. Apa kau pikir kau akan memiliki kesempatan kedua? Tang Xian mencibir bahwa dia berhasil menahan tangan kanan Su Ling. Namun, tepat setelah Tang Xian selesai berbicara, aku mendengar suara, "Pak," yang tajam, yang sangat jelas. Kemudian aku bisa melihat tangan kiri Su Ling memukul keras wajah Tang Xian. Ya, sejak awal, Su Ling melambaikan tangan kanannya. Dia tahu bahwa Tang Xian akan melawan, jadi dia sudah menyiapkan tangan kirinya untuk memukul wajah Tang Xian.
Dengan kata lain, tidak peduli cara apa yang digunakan Tangshan, tamparan di wajah Suling harus dimainkan. Sialan kau, Tangshan ditampar 2 kali tanpa alasan. Matanya penuh darah. Dia menatap Suling dengan ganas dan meraung, kupikir kau akan berlutut dan bersujud kepadaku untuk meminta maaf, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika kau memutar lehermu, kau tidak dapat menghapus rasa maluku. Tang Xian berdiri di samping Suling. Dia tidak pernah menyangka bahwa Suling baru saja datang ke Sekte Yanyun dan berani bertarung. Terlebih lagi, Suling memukul Tangshan, cabang keluarga Tang. Apakah Suling tidak tahu konsekuensi dari melakukan itu? Tangshan memiliki kekuatan yang kuat. 9 puncak Zenwu tidak setinggi Sang Guanmi, tetapi dia memiliki kesombongan. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Tang, dan ayah Tangshan adalah sesepuh Sekte Yanyun saat ini, yang bertanggung jawab atas sumber daya Sekte Yanyun. Suling menyinggung Tangshan dan melakukan segala macam kejahatan terhadap Suling. Suling, namanya Tangshan. Ayahnya adalah Tang Long. Dia bertanggung jawab atas sumber daya kultivasi Sekte Yanyun. Jangan berkelahi dengannya. Mata Tang Xian tampak suram. Dia merendahkan suaranya dan buru-buru mengingatkannya. Adik seperguruan Xian, sudah terlambat bagimu untuk mengingatkannya tentang hal-hal ini sekarang. Sebelumnya, aku hanya berencana untuk memberinya pelajaran dan membiarkannya berkumpul di Sekte Yanyun, tetapi sekarang tampaknya hanya memberinya pelajaran alih-alih memintanya untuk membayar harga pendarahan tidak dapat membuatnya memiliki ingatan yang panjang. Tangshan berkata dengan dingin, tidak diragukan lagi, saya ditampar di wajah tanpa alasan, dan saya dipukuli oleh sampah dan semut pengganggu seperti Suling, yang merupakan penghinaan bagi Tangshan. Jika Anda tidak membiarkan Suling membayar harga darah, bagaimana Tangshan bisa menghapus penghinaan itu? Sebelumnya, Jun Wuchen mengingatkan Tangshan bahwa Suling benar-benar sombong, tetapi saat itu, Tangshan hanya menganggap Suling sombong, tetapi tidak menyadari bahwa Suling bisa sombong sejauh ini, dan bahkan dia tidak memperhatikannya. Dia, setidaknya, juga seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam Zenwu. Dalam kultivasi alam, dia 5 alam kecil lebih tinggi dari Suling. Apakah Suling benar-benar cukup kuat untuk menutupi celah antara 5 alam kecil? Tidak mungkin. Tentu saja, Tangshan berpikir itu tidak mungkin, karena dia tidak tahu bahwa Suling membunuh Sang Guan dengan 4 kali penindasan di wilayah Zenwu. Jika tidak, Tangshan tidak berani berjanji pada Jun Wuchen untuk datang ke sini untuk mencari masalah dengan Suling. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus rasa malumu padaku. Mata Tangshan penuh dengan darah. Matanya tajam. Dia menatap Suling dengan tajam dan berteriak dengan marah, hehe, kamu banyak bicara. Lupakan saja, aku harus masuk Sekte Yanyun. Aku tidak punya niat untuk berdebat denganmu. Aku akan membunuhmu secara langsung dan menghemat waktuku. Suling terkekeh dan menatap Tangshan dengan tatapan menghina dan meremehkan. Mendengar kata-kata sarkastik Suling, Tangshan menjadi marah. Dia menggertakkan giginya dan meraung, sialan kamu. Suling, matilah kamu. Untuk sesaat, Tangshan langsung menyerang, dan kekuatan setinggi 9 puncak Zenwu tiba-tiba meledak. Seperti air terjun yang jatuh dari tebing Wanzang, itu mengandung energi yang sangat kuat dan mengenai tubuh Suling. Hampir pada saat yang sama, tangan kanan Suling tiba-tiba bergetar, dan pedang panjang yang tajam tiba-tiba muncul di telapak tangan Suling. 10.000 pedang milik klan. Suling menyipitkan matanya. Di sekujur tubuhnya, ki pedang mengembun menjadi momentum pedang. Dia sangat mendominasi dan kuat. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan lemah, hancurkan. Potensi pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi potensi pedang yang luar biasa dan luas, langsung berubah menjadi pedang panjang yang mengerikan dan melesat keluar menuju Tangshan. Tang Xian terkejut. Kekuatan Suling menjadi lebih halus dan kuat dari sebelumnya. Suling layak menjadi jenius seni bela diri papan atas. Setelah pertempuran dengan Sang Guanmi, dia menjadi lebih kuat. Tang Xian terkejut. Dia melihat pedang yang ditusuk oleh Suling. Matanya yang indah mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental, hanya saja, Tangshan adalah cabang dari keluarga Tang. Bagaimanapun, itu adalah Sekte Yanyun. Tidak peduli seberapa bodohnya Suling, aku khawatir dia tidak berani membunuh Tangshan, kalau tidak, siapa yang bisa melindunginya. Ketika Tang Xian terkejut, Tangshan menolak dharma tertinggi Suling. Seluruh orang itu, meraung, dan langsung terbang. Mundur, jatuh dengan keras ke tanah,
memuntahkan darah di mulutnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Su Ling merendahkan, tatapannya suram dan dingin, menatap Tang Xuan yang tergeletak di tanah dan berkata, "Sekarang, menurutmu siapa yang merupakan Bakpao?" "Kau." Tang Xuan memuntahkan darah dari mulutnya. Seluruh orang itu sangat marah. Dia menatap Su Ling dengan dingin. Dia ingin segera bergegas dan menghancurkan serta membunuh Su Ling secara langsung. Namun, kekuatan Su Ling benar-benar terlalu kuat untuk mengalahkannya dengan satu pukulan. Tidak heran Jun Wuchen mengatakan sebelumnya bahwa Su Ling sangat sombong. Dia hanya tingkat keempat dari wilayah Zhenwu, tetapi kekuatan aslinya melampauiku dan bahkan mencapai tahap awal wilayah Tianwu. Tang Xuan tiba-tiba menarik napas dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Su Ling menatap Tang Xuan dengan wajah marah. Dia langsung tersenyum. Tampaknya semakin marah Tang Xuan, semakin senang perasaannya. "Apakah Jun Wuchen yang mengirimmu? Sebenarnya, aku terlalu malas untuk menyakitimu. Lagi pula, kau hanyalah seekor anjing di dekat Jun Wuchen." Su Ling berkata sambil tersenyum, "Menyakitimu sama sekali tidak ada artinya bagiku, kecuali mengotori tanganku." "Apa maksudmu dengan itu?" Mata Tang Xuan tiba-tiba tenggelam dan tampak sangat serius. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan bertanya, "Tentu saja itu berarti secara harfiah. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Meskipun kamu adalah 9 puncak alam Zhenwu, kamu benar-benar bukan lawanku. Kamu harus menjadi anjing yang rendah hati untuk Jun Wuchen. Jun Wuchen memintamu datang ke sini untuk memukul wajahku. Tetapi sangat disayangkan kamu tidak dapat memukul wajahku dengan sia-sia seperti itu." Su Ling tersenyum sedikit lebih banyak dan menjelaskan dengan sederhana, "Mengenai 2 tamparan yang baru saja aku tampar padamu, aku sebenarnya ingin kamu membantuku memberitahu Jun Wuchen bahwa suatu hari aku akan pergi kepadanya secara pribadi dan menamparnya 2 kali. Tentu saja, jika dia cukup berani, dia juga bisa datang kepadaku secara langsung." Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Tang Xuan tercengang dan tampak bingung. Namun, tak lama kemudian, Tang Xuan tertawa, matanya penuh dengan penghinaan, dan berkata dengan nada sarkastis, Su Ling, kau terlalu serius. Kakak seperguruan tertua berada di pintu dalam sekte Yanyun, tetapi dia termasuk dalam 10 seni bela diri teratas. Kau dapat bekerja sama dengannya dalam perang. Itu konyol, itu konyol." "Ya," Su Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku juga menganggapnya lucu, sama seperti Jun Wuchen mengirimmu untuk mempermalukanku dan mengirimmu untuk membunuhku. Ini sendiri adalah hal yang sangat lucu, karena kau sama sekali tidak dapat melakukannya." "Haha," Tang Xuan langsung tertawa dan berkata, "Su Ling, aku anak dari cabang keluarga Tang. Sekalipun aku bukan lawanmu, sekalipun aku tidak bisa mempermalukanmu, sekalipun aku tidak bisa membunuhmu, lalu kenapa kau tidak berani membunuhku? Bagaimanapun juga, ini adalah sekte Yanyun. Selama kau tidak berani membunuhku, suatu hari nanti aku akan mencabik-cabikmu saat kau tidak peduli. Hari ini, aku yakin kau akan mempermalukanku 10 kali lipat. Kembalikan." "Hah?" Mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku tidak berani membunuhmu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Mendengar ini, Tang Xuan tercengang, menatap Su Ling dengan heran, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Tang Xian tadi? Ayahku, tetapi tetua yang bertanggung jawab atas sumber daya kultivasi, jika kau berani membunuhku, aku jamin kau tidak akan bisa bersikap netral di klan Yanyun, dan kau akan dikejar dan dibunuh oleh banyak orang." Su Ling, dia benar. Ayahnya adalah Tang Long. Dia adalah seniman bela diri tingkat tinggi di Tianwu. Dia bertanggung jawab atas semua sumber daya kultivasi di sekte Yanyun. Kamu tidak boleh membunuhnya. Kalau tidak, kamu tidak akan ingin memiliki pijakan di sekte Yanyun di masa depan. Pada saat ini, mata Tang Xian tiba-tiba tenggelam dan ekspresinya sangat bermartabat. Dia segera mengingatkan Su Ling bahwa dia sangat khawatir dengan dorongan hati Su Ling. Dalam kemarahan, dia langsung membunuh Tang Xian, menyebabkan konsekuensi yang tak terlupakan. Kau tahu, begitu Su Ling membunuh Tang Xian, itu pasti akan membuat Tang Long marah. Dengan identitas dan status Tang Long di sekte Yanyun, tidak mudah untuk membunuh Su Ling yang masih kecil. Oleh karena itu, Tang Xian perlu mengingatkan Su Ling bahwa dia tidak boleh membunuh Tang Xian. "Baiklah, begitu." Mendengar peringatan Tang Xian, Su Ling mengangguk sambil berpikir,
Tetapi sesaat kemudian, tangan kanannya terangkat dengan lembut, dan pedang tajamnya langsung memotong leher Tangshan. Kepala berdarah, gululu, jatuh ke tanah dari leher Tangshan dan berguling ke samping. Selama seluruh proses, ekspresi wajah Suling tidak berubah sama sekali, dan dia tetap tenang seperti biasanya. Meskipun ayahnya sangat baik, dia membuatku sangat tidak senang, jadi dia tetap akan mati. Suling berkata dengan lemah, dengan nada yang sangat tenang. Melihat kepala yang jatuh ke tanah, Tang Xian tercengang. Matanya membelalak, dan matanya yang indah penuh dengan kengerian. Apa yang baru saja terjadi? Kepala Tangshan, mengapa tiba-tiba jatuh ke tanah? Saat berikutnya, Tang Xian tiba-tiba terbangun dengan ekspresi yang menakutkan. Dia menatap Suling dan bertanya, "Kamu membunuhnya?" "Baiklah, bunuh saja." Suling mengangguk dan berkata, "Aku datang ke Sekte Yanyun bukan untuk marah, tetapi untuk menjadi lebih kuat. Jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya, bagaimana aku bisa berdiri di Sekte Yanyun di masa depan?" Lalu, begitu Jun Wuchen datang kepadaku dengan seni bela diri yang lain, bagaimana aku bisa menghadapinya? Apakah kamu gila? Tang Xian sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Suling. Dia menatap Suling dengan marah dan berteriak, "Kamu jelas tahu bahwa ayahnya adalah Tang Long, tetua yang bertanggung jawab atas semua sumber daya kultivasi, dan dia juga merupakan keturunan dari cabang keluarga Tang. Sekarang kamu membunuhnya. Apakah kamu tidak tahu ancaman apa yang akan kamu hadapi selanjutnya?" "Kamu benar, tetapi aku tidak menyukainya." Suling tampak serius, menatap Tang Xian dengan wajah marah, dan berkata, "Aku hanya akan melakukannya sesuai keinginanku. Kamu dapat mengatakan aku sombong dan arogan, tetapi aku tetap ingin melakukannya, karena dia benar-benar membuatku tidak bahagia." "Gila, kamu pasti gila." Tang Xian menatap Suling dengan ekspresi ketakutan dan berkata. Namun, saat ini, Suling terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dikatakan Tang Xian. Dia menatap Luo Qianli dan berkata, "Aku berbohong padamu sebelumnya. Aku baru saja menyelamatkanmu. Aku berutang padamu. Sekarang sudah jelas. Berbohong padaku." Luo Qianli tercengang. Suling melanjutkan, "Aku tahu perasaanmu terhadap Dan Wuchen, tetapi aku harus memberitahumu bahwa Dan Wuchen hanyalah identitas palsu milikku, dan aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai, dan aku tidak bisa bersamamu." Mendengar apa yang dikatakan Suling, Luo Qianli tercengang. Kemudian matanya berkaca-kaca, sebagian merah. Setelah hening sejenak, Luo Qianli berkata, "Siapa yang bilang aku ingin bersamamu?" "Baiklah, jika kamu tidak mau." Suling mengangguk dan menjawab. Sebenarnya, kata-kata Suling kepada Luo Qianli benar-benar tulus, karena dia sama sekali tidak ingin menipu perasaan Luo Qianli. Jika Suling tidak membutuhkan Dan Wuchen untuk melakukan sesuatu sebelumnya, Suling pasti sudah memberitahu Luo Qianli bahwa dia adalah Dan Wuchen untuk menghentikan Luo Qianli menyukainya. Bagaimanapun, Suling sudah memiliki seseorang yang disukainya. Dia menyukai Su Xiaomei. Meskipun Su Xiaomei sekarang telah diambil, hatinya tidak pernah berubah. Luo Wushuang, Tang Xian, dan Lu Sueyao terkejut dengan apa yang dikatakan Suling. Menghadapi wanita cantik seperti Luo Qianli, Suling menolak dengan tegas, dan bahkan tidak memberi Luo Qianli kesempatan apapun. Terutama Lu Sueyao, hatinya sangat rumit. Karena, sebelum itu, Suling adalah tunangannya. Sayang sekali mereka menikah melalui perut mereka. Pada saat itu, banyak yang mengatakan bahwa Suling adalah pemborosan seni bela diri dan seorang pesolek. Lu Sueyao adalah putri dari keluarga Lu dan berhasil memasuki pelataran suci perguruan tinggi Danwu. Matanya menjadi sangat tinggi, bagaimana bisa dia menaruh Suling di matanya? Terlebih lagi, Pangeran ke-6 melemparkan ranting zaitun kepadanya, berharap untuk menikahinya sebagai selir. Pada saat itu, Lu Sueyao sedang terburu nafsu dan berhasrat untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan kekuasaan. Setelah beberapa pertimbangan, Lu Sueyao memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Suling. Namun, yang tidak diduga Lu Sueyao adalah bahwa Suling bangkit dengan kuat tidak lama setelah dia membatalkan pernikahannya. Pertama, dia lulus semua ujian Menara Suantian dengan identitas palsu Wu Changkong. Kemudian, dia beribadah di bawah pintu Luo Wushuang dan di bawah pintu Presiden Muling dengan identitas palsu Dan Wuchen. Kemudian, beberapa kekuatan besar mengadakan ujian mahasiswa baru di 100.000 gunung.
Siapa yang mengira bahwa Suling adalah yang pertama dalam ujian mahasiswa baru ini? Setelah itu, Suling bertaruh dengan pangeran untuk memenangkan formula rahasia Jiulong dan mendapatkan harta karun Tianji. Harta karun itu adalah air mata es. Itu adalah harta karun yang dihargai oleh orang bijak Yueji. Itu mengandung pesona dan sangat luar biasa. Sampai sekarang, Suling tidak pernah mengeluarkan atau menggunakannya. Lu Sueyao telah mendengar semua hal ini. Lu Sueyao benar-benar menyesal telah meninggalkan Suling. Jika dia tidak meninggalkan pernikahannya di awal, dia dan Suling sangat cocok dan patut ditiru. Suling sangat tenang, karena Luo Qianli mengatakan dia tidak ingin bersamanya, ini adalah yang terbaik. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke Sekte Yanyun. Mata Luo Qianli memerah, dan hatinya sangat tidak berdaya. Dia menatap Suling dengan senyum di wajahnya, dan dia sangat tersentuh. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan Suling. Luo Wushuang tidak dapat menahan tawa getir. Suling masih begitu terus terang sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menjaga Luo Qianli. Ayo pergi. Luo Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, ya. Suling mengangguk. Lu Sueyao dan Tang Xian juga mengangguk. Tang Xian terbunuh, yang membuat Tang Xian kesal. Dia tahu bahwa ketika Suling memasuki Sekte Yanyun, Tang Long akan mencari Suling untuk membalas dendam. Bagaimanapun, Tang Long hanya memiliki satu anak di Tang Xian, yang dapat dikatakan diwariskan dalam satu garis keturunan yang berkelanjutan. Suling melakukannya dengan baik. Dia membunuh Tang Xian secara langsung dan memenggal kepala Tang Xian. Itu merupakan penghinaan terhadap keluarga Tang dan ditujukan pada keluarga Tang. Jika Tang Long tidak membalas dendam dari Suling, Tang Long akan malu menjadi sesepuh Sekte Yanyun. Tetapi sekarang setelah semuanya terjadi dan Suling bersedia menghadapinya dengan tenang, Tang Xian tidak perlu khawatir tentang masalah yang tidak. Berarti ini, Suling, setelah memasuki Sekte Yanyun, kamu harus mendengarkanku. Tang Xian berkata dengan dingin, kalau tidak ada yang bisa melindungimu. Suling tertegun dan menatap Tang Xian dalam-dalam, dia tiba-tiba menyadari bahwa Tang Xian tampaknya bukan wanita yang kejam. Namun, Suling dan Tang Xian, pada akhirnya, bukanlah orang yang sama. Mereka memiliki tujuan dan keyakinan yang berbeda. Terima kasih, tetapi aku tidak membutuhkannya. Suling tersenyum dan berkata, Tang Xian terlalu sombong. Aku akan bertanggung jawab jika aku membunuhnya. Terserah kamu untuk bertanggung jawab. Mengapa kamu yang bertanggung jawab? Tang Xian bertanya dengan dingin. Namun, saat ini, Suling telah memasuki Sekte Yanyun. Luo Wushuang dan yang lainnya mengikuti Suling dan memasuki Sekte Yanyun bersama-sama. Tang Xian menatap sosok Suling, dengan enggan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Suling, karaktermu yang sombong pasti akan membuatmu menderita kerugian besar di Sekte Yanyun. Tang Long tidak akan menyerah ketika kamu membunuh Tang Xian. Suling tahu apa yang dipikirkan Tang Xian, tetapi sayangnya, dia tidak peduli. Tentara datang untuk menghalangi, air dan tanah menutupi. Jika Suling bahkan tidak memiliki keberanian, kualifikasi apa yang akan dia miliki di masa depan untuk bersaing memperebutkan supremasi pemuda dan menyerang seni bela diri yang paling kuat. Setelah memasuki Sekte Yanyun, Tang Xian dan Suling berpamitan dan langsung pergi. Dia memiliki identitas khusus. Bagaimanapun, dia adalah putri Tang yang menyesal dan memiliki posisi yang sangat baik di Sekte Yanyun. Dalam hal ini, jika Tang Xian terlalu banyak berhubungan dengan Suling, mudah untuk membuat Suling cemburu atau menjadi sasaran seniman bela diri lainnya. Adapun Lu Sueyao dan Luo Qianli, serta Luo Wushuang, mereka perlu berpartisipasi dalam penilaian murid baru Sekte Yanyun. Meskipun Luo Wushuang sangat kuat, dia adalah pendatang baru. Jika dia tidak berpartisipasi dalam penilaian Sekte Yanyun, dia tidak dapat menjadi murid Sekte Yanyun. Suling berbeda, dia memiliki perintah untuk membunuh kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam ujian, dia pasti akan dapat memasuki Sekte Yanyun secara langsung. Suling, apakah kamu ingin bergabung dengan kami dalam penilaian mahasiswa baru? Luo Wushuang melirik Suling dan berkata dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, Luo Wushuang tahu bahwa Suling sudah menjadi murid Tang Qingshan. Oleh karena itu, tidak penting apakah Suling akan berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru atau tidak. Bagus, tepat pada waktunya, aku bisa pergi dan melihat.
Sosok seperti apa yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian murid baru Sekte Yanyun ini? Awalnya mengira Su Ling akan menolak, tetapi Luo Wushuang benar-benar tidak menyangka Su Ling setuju begitu saja. Lu Sueyao dan Luo Qianli mengerutkan kening dan menatap Su Ling dalam-dalam. Mereka benar-benar tidak menyangka Su Ling akan mendengarkan Luo Wushuang. Sekelompok 4 orang, termasuk Su Ling, datang ke lapangan Yanyun. Lapangan Yanyun adalah lapangan seni bela diri terbesar dari Sekte Yanyun. Di lapangan ini, terdapat berkas susunan, yang sebagian besar digunakan oleh seni bela diri tersebut. Aku tidak menyangka Sekte Yanyun akan menarik begitu banyak seniman bela diri saat merekrut murid baru kali ini. Su Ling menatap para seniman bela diri di lapangan Yanyun. Pasti ada ribuan orang. Dia terkejut. Tentu saja, Sekte Yanyun adalah salah satu kekuatan teratas di kerajaan kuno Dayan. Bahkan dapat dibandingkan dengan keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan. Anda tahu, Sekte Yanyun tidak pernah merekrut murid baru. Kali ini, jika Tang Qingshan tidak secara pribadi mengatakan bahwa ia akan merekrut murid baru ke Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian, saya khawatir seniman bela diri Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian akan terbunuh sepanjang hidup mereka. Tidak mungkin untuk memasuki kekuatan sebesar itu. Luo Wushuang juga terkejut ketika dia mengikuti Su Ling, karena hampir semua murid yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru berasal dari Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Melihat para seniman bela diri di alun-alun Yanyun, beberapa seniman bela diri bahkan lebih tua darinya, tetapi mereka masih muncul di sini dan ingin memasuki Sekte Yanyun. Ini sudah cukup untuk menunjukkan posisi Sekte Yanyun di mata para pejuang Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Su Ling berdiri di alun-alun Yanyun. Luo Wushuang, Luo Qianli dan Lu Sueyao, 3 wanita cantik yang luar biasa, tinggi dan mengikuti Su Ling. Di alun-alun Yanyun, banyak seniman bela diri memperhatikan keberadaan Su Ling, terutama para seniman bela diri pria. Mata mereka tiba-tiba menjadi sangat suram dan menatap Su Ling dengan dingin. Sungguh luar biasa bahwa seorang seniman bela diri dari tempat kecil dapat ditemani oleh begitu banyak wanita cantik. Hehe, lihat, orang itu hanya tingkat keempat dari wilayah Zhenwu. Dengan kekuatannya, dia berani muncul di sini. Dia benar-benar tidak takut mati. Banyak seniman bela diri memusatkan perhatian mereka pada Su Ling. Luo Wushuang dan yang lainnya benar-benar luar biasa. Mereka berdiri di tengah kerumunan dan tampak cemerlang. Seniman bela diri wanita lainnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, Su Ling, yang dikelilingi oleh mereka bertiga, tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Banyak seniman bela diri yang iri dan dengki terhadap Su Ling. Mereka sangat ingin tahu mengapa siang Su Ling, semut mall tingkat 4 di Zhenwu, dapat menarik begitu banyak wanita cantik untuk diikuti. Bajingan ini dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. Apakah kamu tidak menganggapnya merepotkan? Pada saat ini, seorang seniman bela diri tingkat tinggi di wilayah Zhenwu tiba-tiba bertanya, dengan wajah kosong, seolah-olah dia sangat terkejut. Bagaimanapun, wanita cantik seperti Luo Wushuang dan Luo Qianli benar-benar langka. Akan sangat bagus untuk menaklukkan mereka. Persepsi Su Ling luar biasa. Dia sangat jelas tentang mata iri para seniman bela diri di sekitarnya. Sekelompok orang yang tidak kompeten hanya berani menyerang dengan kata-kata, tetapi mereka tidak berani berdiri. Itu benar-benar sia-sia. Su Ling mencibir. Tampaknya sejak awal, dia tidak memperhatikan teguran para seniman bela diri itu. Lagi pula, bagi para seniman bela diri di ranah Su Ling, meskipun mereka hanya berada di ranah Zhenwu tingkat 4, kekuatan sejatinya adalah mencapai ranah Tianwu, dan dia tidak memperhatikan para seniman bela diri ranah Zhenwu tingkat tinggi ini. Kenapa, kamu merasa sangat tertekan berdiri bersama kami? Lu Sueyao tersenyum beberapa kali, menatap Su Ling dan bertanya, hehe, tekanan, mereka tidak cukup untuk menjadi ancaman bagiku. Kenapa aku harus tertekan? Su Ling tersenyum dengan mata tegas. Dia dan Lu Sueyao saling memandang dan bertanya, kamu benar, mereka sungguh tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Lu Sueyao langsung mengangguk dan berkata dengan serius. Sebenarnya, Lu Sueyao tahu bahwa bakat bela diri dan kekuatan menyeluruh Su Ling saat ini tidak perlu memperhatikan semut-semut dan tikus-tikus pengganggu ini. Terlebih lagi, Su Ling bersedia muncul di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru kali ini. Ini karena Luo Wushuang tidak akan berada di sini jika bukan karena usulan Luo Wushuang.
Bagaimanapun, dia telah lama diterima sebagai murid oleh Tang Qingshan, yang merupakan leluhur Sekte Yanyun. Dengan kata lain, posisi Suling di Sekte Yanyun sepenuhnya di atas para tetua itu. Saat ini, biarkan Suling mengambil bagian dalam penilaian dengan para murid baru itu, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan yang terselubung bagi Suling. Suling dapat berpartisipasi dalam penilaian ini jika dia mau, atau tidak jika dia tidak mau. Itu semua tergantung pada keinginan pribadi Suling. Semua mahasiswa baru yang ingin berpartisipasi dalam penilaian datanglah kepadaku untuk mendapatkan kartu ujian. Berbarislah untuk ujian sesuai dengan nomor pada kartu ujian. Tiba-tiba, suara keras terdengar di telinga semua orang. Kemudian, saya melihat seorang lelaki tua berwajah kelabu dan berambut putih muncul di hadapan semua orang. Di tangan lelaki tua itu, ia memegang sebuah karton besar. Lelaki tua berambut kelabu itu melemparkan karton itu ke tanah dan berteriak dingin, "Kemarilah dan ambil kartu ujian." Di lapangan Yanyun, ada ribuan murid baru. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka semua bergegas untuk mengambil kartu ujian dan tidak memperhatikan Suling lagi. Bagaimanapun, penilaian ini tidak diragukan lagi sangat penting bagi para murid baru ini dan akan menentukan apakah mereka dapat memasuki Sekte Yanyun. Bagi para pendekar dari Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian, jika mereka memiliki kesempatan untuk memasuki Sekte Yanyun, tidak diragukan lagi itu adalah perubahan dalam jalan hidup mereka. Karena Sekte Yanyun memiliki status yang tinggi dan memiliki banyak sumber daya kultivasi. Pada saat yang sama, ia juga memiliki banyak metode harta karun kultivasi. Jika mereka dapat memperoleh metode harta karun dan sumber daya kultivasi, mereka pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha untuk kultivasi mereka sendiri, dan jalan seni bela diri mereka akan lebih mulus. Karena itu, mereka memberikan perhatian khusus pada ujian ini. Ribuan murid bergegas untuk bersaing memperebutkan kartu ujian dan berusaha mendapatkan angka yang lebih baik, tetapi Suling tidak terburu-buru. Dia tidak mendapatkan kartu ujian sampai semua murid baru menerima kartu ujian. Luo Wushuang, Lu Sueyao dan Luo Qianli, 3 wanita cantik, semuanya mengikuti Suling. Setelah Suling mulai mendapatkan kartu ujian, mereka pergi untuk mendapatkan kartu ujian. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu ingin berada di samping Suling sebanyak mungkin. "Berapa ukuran tubuhmu?" Setelah menerima kartu ujian, Lu Sueyao kembali ke Suling dan bertanya. 999. Tanpa pikir panjang, Suling langsung menjawab. "Toh, angka pada kartu ujian di tangannya memang seperti ini, dan dia sama sekali tidak menyembunyikannya." Luo Wushuang dan Luo Qianli mengikuti Suling. Ketika Suling mengatakan 999, mereka berdua tanpa sadar melihat kartu ujian di tangan mereka. Benar saja, tanpa kecuali, mereka semua berada di samping Suling. "Suling, aku 998. Kita bisa ujian bersama nanti." Luo Qianli sedikit bersemangat, meskipun Suling selalu menekankan bahwa dia tidak akan bersamanya, dan Suling sudah memiliki kekasih, Luo Qianli tidak peduli dengan ini. Di dunia seni bela diri ini, bukankah normal bagi seorang pria yang kuat untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Luo Qianli memutuskan untuk melonggarkan persyaratannya untuk Suling. Bahkan jika dia menjadi selir Suling, dia akan menikahi Suling. Karena dia sangat menyukai Dan Wuchen, dan yang membuat Dan Wuchen adalah Suling. Jika dia tidak bersama Dan Wuchen, Luo Qianli tidak akan memilih untuk meninggalkan Serikat Alkimia dan datang ke negara kuno ini di mana dia tidak dikenalnya. Bagaimanapun, meninggalkan Serikat Alkimia sama saja dengan menyerahkan semua yang dimilikinya. Memilih kehidupan baru, dan memulai dari awal lagi. Selama aku bisa bersamanya, semua ini sepadan. Dalam penilaian mahasiswa baru ini, aku harus bekerja keras. Aku harus masuk ke Yanyun Zong. Hanya dengan cara ini aku bisa lebih dekat dengannya. Mata Luo Qianli tegas dan tak tertandingi. Dia tanpa sadar menatap Suling dengan mata lembut dan berkata dengan suara yang dalam. Suling tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan Luo Qianli, karena dia pikir dia sudah menjelaskan semuanya kepada Luo Qianli. Dengan kata lain, jika Luo Qianli keras kepala dan harus mengejarnya, dia akan menolak dengan kejam saat itu, yang tidak mengherankan. Ketika dia mendengar Luo Qianli menekankan bahwa dia adalah 998, Suling tertegun dan menatap Luo Qianli dalam-dalam.
Apakah gadis kecil ini masih tidak mau menyerah? Lupakan saja, semuanya terserah padanya. Su Ling tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Ia menatap Luo Qianli dan berkata, baiklah, kita akan mengujinya nanti. Tak lama kemudian, Su Ling menatap Luo Wushuang dan bertanya, Tuan, Anda nomor berapa? 1000. Luo Wushuang tersenyum dan berkata langsung. Ordo kita juga bersebelahan, jadi kita bisa mengujinya bersama. Su Ling tersenyum. Baiklah, bagus. Luo Qianli tersenyum senang dan sangat senang bisa mengujinya bersama Su Ling. Lagi pula, ia tidak begitu mengenal Yan Yunzong. Dapat dikatakan bahwa dalam benaknya, ia hanya mempercayai Su Ling. Sue Yao, bagaimana denganmu? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak di sampingmu. Aku akan mengujinya sendiri nanti. Lu Sue Yao menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dia adalah 900, yang jauh dari Su Ling. Dia tidak bisa pergi ke ujian bersama. Ketika Su Ling, Luo Wushuang dan yang lainnya sedang mendiskusikan angka di papan ujian, sebuah suara yang tebal dan keras tiba-tiba keluar. Dengarkan saja suara itu berkata, berbarislah untukku sesuai dengan urutan di papan ujian. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan pakaian yang indah dan pelipisnya putih. Meskipun dia agak tua, dia memiliki energi dan semangat yang cukup. Matanya menyapu seniman bela diri di alun-alun Yanyun, dan kemudian dia berkata dengan dingin, saya Tang Long, yang bertanggung jawab atas semua sumber daya kultivasi Sekte Yanyun, dan saya juga salah satu tetua yang bertanggung jawab atas penilaian mahasiswa baru. Saya menyarankan Anda bahwa jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, sebaiknya Anda bergegas keluar dan jangan mati dalam ujian. Tang Long, mendengar nama itu, Su Ling tertegun dan sedikit mengernyit. Kebetulan sekali, bukannya teman-temanku tidak berkumpul, aku baru saja membunuh Tang Shan di pintu masuk Sekte Yanyun. Sekarang aku di sini untuk mengikuti penilaian mahasiswa baru. Tanpa diduga, aku bertemu dengan Tang Long, ayah kandung Tang Shan. Namun, sepertinya Tang Long tidak tahu bahwa Tang Shan telah terbunuh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya waktu luang untuk memimpin penilaian mahasiswa baru di sini? Tatapan mata Su Ling tiba-tiba dingin, menatap Tang Long, yang berdiri tegak, dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling tidak meragukan betapa marahnya Tang Long ketika dia tahu bahwa Tang Shan telah terbunuh. Tapi bagaimana dengan itu? Selain Luo Wushuang dan yang lainnya, siapa yang menyaksikan bahwa Tang Shan dibunuh oleh Su Ling? Siapa lagi yang tahu? Ngomong-ngomong, Jun Wuchen tahu, tetapi apakah kamu benar-benar berani memberitahu Tang Long bahwa Tang Shan dibunuh oleh Su Ling? Su Ling bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Tang Shan muncul di pintu masuk Sekte Yanyun. Jelas bahwa seseorang melakukannya dengan sengaja dan berharap Tang Shan akan menemukan masalah bagi Su Ling. Dan orang itu tidak diragukan lagi adalah Jun Wuchen. Jika Jun Wuchen berani memberitahu Tang Long berita bahwa Su Ling telah membunuhnya di Tang Shan, tidak diragukan lagi bahwa Tang Long akan meragukan Jun Wuchen. Ini seperti permainan. Jun Wuchen mengirim Tang Shan untuk menyusahkan Su Ling, tetapi sangat disayangkan bahwa Tang Shan tidak bekerja dengan baik dan dibunuh oleh Su Ling. Dalam kasus ini, setelah kita menyelidiki lebih dalam, kematian Tang Shan pasti memiliki hubungan besar dengan hasutan Jun Wuchen. Jika bukan karena hasutan Jun Wuchen, apakah Tang Shan akan dibunuh? Berdiri di bawah panggung tinggi lapangan Yanyun, mata Tang Long sangat suram, tetapi ketika dia melihat mata Su Ling, dia sedikit mengernyit, menatap Su Ling dengan mata dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang sedang kamu lihat? Setelah mengatakan ini, tubuh Tang Long tiba-tiba bergetar, dan dengan momentum yang kuat dan mendominasi, dia menyerang dan menindas Su Ling dalam sekejap. Su Ling merasakan napasnya tiba-tiba tersendat. Seluruh wajahnya berubah drastis. Dia menatap Tang Long dengan wajah ketakutan dan menjawab, aku tidak melihat apa-apa. Pada saat itu, Tang Long melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar daripada Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah tingkat keempat dari wilayah Zhenwu. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, itu hanyalah tahap awal dari wilayah Tianwu. Tetapi Tang Long berbeda, dia adalah seniman bela diri tingkat tinggi yang sesungguhnya. Kultivasi ranahnya jauh di atas Su Ling. Dia dapat menghancurkan Su Ling dengan momentum. Dia pasti bisa melakukannya. Tang Long mendengus dingin dan sama sekali tidak peduli dengan Su Ling dan peran kecil lainnya yang rendah hati. Bagaimanapun,
Su Ling hanyalah salah satu dari ribuan murid yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru Sekte Yanyun. Itu tidak layak disebutkan, dan tidak layak mendapat perhatian khusus. Putaran pertama penilaian adalah ujian kekuatan. Tang Long melihat sekeliling dan berkata, seperti yang kita semua tahu, kekuatan seorang pendekar di tingkat Zenwu seharusnya 10.000 jin. Ini adalah batu uji kekuatan. Seorang pendekar yang memegang kartu uji dapat langsung berpartisipasi dalam ujian penilaian dan menghantamkan tinjunya ke batu uji. Seorang pendekar dengan kekuatan 50.000 jin bahkan dapat lulus penilaian putaran pertama. Sesederhana itu, mendengar aturan ujian yang disebutkan oleh Tang Longko, semua orang yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru tercengang. Sebelum mereka datang, mereka semua berpikir bahwa penilaian mahasiswa baru Sekte Yanyun pasti sangat sulit. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya? Itu hanyalah ujian yang tidak layak. Tidak mudah untuk memukul 50.000 kg dengan satu pukulan. Secara umum, satu pendekar berat di alam Zenwu mewakili kekuatan 10.000 jin, sedangkan kekuatan 50.000 jin dapat dengan mudah dicapai selama kultivasi alam mencapai di atas 5 pendekar berat di alam Zenwu. Memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas lega. Namun, saat ini, tidak jauh dari sana, Sima Nebula dan Ouyang Yan tidak dapat menahan tawa. Orang-orang ini benar-benar semut kecil yang lemah yang berasal dari tempat kecil. Mereka memiliki sedikit pengetahuan. Mereka bahkan tidak memahami prinsip batu uji kekuatan. Mereka berani berbicara omong kosong di sini. Batu uji kekuatan ini dapat menyerap kekuatan yang dihancurkan oleh seni bela diri. Seberapa mudah menginginkan kekuatan 50.000 jin. Kecuali mereka mencapai ranah seni bela diri sejati tingkat tinggi, mereka tidak dapat menghancurkan 50.000 jin sama sekali. Petik 2. Sima Xingyun mencibir. Ya, bagaimanapun, mereka terlalu mudah untuk memahami betapa luar biasanya batu uji kekuatan itu. Api Ouyang yang menyala-nyala tersenyum. Beberapa kali dan bergema, pada awalnya, kamu dan aku sama-sama mencapai 5 tingkat Zenwu dan berlatih banyak metode harta karun, tetapi kita hanya menghancurkan 50.000 kg kekuatan. Namun, kita semua berlatih metode harta karun. Mereka berasal dari tempat kecil dan tidak dapat berlatih metode harta karun. Setidaknya kita harus menyingkirkan sebagian besar dari mereka dalam ujian kekuatan tingkat ini. Ya, bahkan mungkin dihancurkan. Sima Xingyun sedikit mengernyit. Dia benar-benar meremehkan seniman bela diri dari tempat-tempat kecil ini. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Sima. Dia adalah keluarga yang sangat besar. Keluarganya memiliki latar belakang yang kuat dan sombong. Meskipun dia telah bersaing dengan Su Ling sebelumnya, saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar meremehkan identitas pribadinya dengan memilih untuk bersaing dengan Su Ling dalam statusnya. Bagaimana Su Ling bisa dibandingkan dengannya? Tikus dan semut seperti Su Ling dihargai oleh mereka yang tidak memiliki mata seperti pemimpin paviliun Lansi. Kalau tidak, mereka lebih berbakat. Mengapa Su Ling harus menjadi murid langsung Tang Qingshan? Tahukah kamu, ada banyak sekali bakat bela diri terbaik di Sekte Yanyun. Tanpa kecuali, mereka semua memiliki bakat bela diri terbaik di benua ini, memiliki tulang misterius dan bahkan berlatih metode harta karun. Namun dalam kasus ini, Tang Qingshan bahkan tidak memandang mereka, apalagi diterima oleh Tang Qingshan sebagai murid sahnya. Namun, Su Ling berbeda. Bakat bela dirinya bukanlah tingkat atas. Selama ada 4 tingkatan kultivasi bela diri sejati, dia dihargai oleh Tang Qingshan dan telah menjadi murid langsung Tang Qingshan. Posisinya di Sekte Yanyun telah naik ke langit selangkah demi selangkah. Meskipun Sima Xingyun tidak mau dalam segala hal, dia tidak punya pilihan, karena Tang Qingshan menerima Su Ling sebagai muridnya, yang sudah diketahui. Lagi pula, sebelum itu, Tang Qingshan tidak pernah menerima murid. Bahkan orang kuat yang tak tertandingi seperti Yan Huang ingin menyembah di bawah Tang Qingshan, tetapi Tang Qingshan menolaknya. Seorang seniman bela diri seperti itu yang telah menolak untuk menyembah bakat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang dia telah menerima Su Ling sebagai murid, yang secara alami tidak seimbang di mata seniman bela diri lainnya. Jika Su Lingna dan semut serta sampah lainnya ingin mengambil bagian dalam penilaian mahasiswa baru, aku khawatir dia bahkan tidak bisa lulus ujian kekuatan putaran pertama. Dia sia-sia, dia hanya makan makanan lembut wanita. Jika pemimpin paviliun Lansi tidak peduli padanya, apa dia? Mata Sima Xingyun sangat suram,
dan hatinya penuh dengan kebencian terhadap Su Ling. Dia ingin menghancurkan dan membunuh Su Ling segera, katanya dengan dingin. Ya, kamu benar. Dengan 4 tingkat kultivasi Su Ling di alam Zhenwu, jika dia ingin memukul 50.000 jin dengan satu pukulan, bahkan jika kualifikasinya melawan langit, dia tidak bisa melakukannya. Ouyang Flame setuju dengan Sima Nebula dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika Sima Nebula dan Ouyang Flame mendiskusikan masalah ini, penilaian mahasiswa baru telah dimulai dengan penuh semangat di lapangan Yanyun yang tidak jauh dari sana. Benar saja, situasi penilaian mahasiswa baru persis seperti yang diharapkan Sima Xingyun dan Ouyang Flame, dan sejumlah besar mahasiswa baru disingkirkan. Batu uji kekuatan yang besar tampak sangat biasa, tetapi ketika para murid yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru memukul batu uji kekuatan dengan tinju yang berat, mereka akan diserap oleh batu uji kekuatan segera setelah mendengar suara bang yang keras. Kemudian, dengarkan saja suara, dengungan, dan gemetar. Pada batu uji kekuatan, akan terungkap angka. Hingga saat ini, seniman bela diri dengan angka terbesar hanya lebih dari 30.000 kilogram. Dia masih seorang seniman bela diri dengan 7 bobot di alam Zhenwu, tetapi dia masih gagal. Sebagai salah satu tetua sekte Yanyun, Tang Long sangat tidak puas bahwa leluhurnya Tang Qingshan benar-benar setuju untuk merekrut murid baru di Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Tentu saja, para tetua lainnya juga sangat tidak puas. Karena itu, mereka sengaja memikirkan cara untuk meningkatkan kesulitan penilaian secara paksa dan menggerakkan tangan serta kaki mereka di atas batu uji kekuatan, sehingga batu uji kekuatan dapat menyerap lebih banyak kekuatan tinju dari seni bela diri, sehingga mustahil bagi sebagian besar seni bela diri untuk mencapai kekuatan 50.000 kg. Segera, angka ujian mencapai 900, yang kebetulan adalah Lu Sueyao. Sebelumnya, hanya puluhan murid yang lulus ujian kekuatan. Tang Long menatap Lu Sueyao yang datang ke depan batu uji kekuatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit dan berkata dengan suara kental, wanita ini memiliki beberapa arti. Lu Sueyao berdiri di depan batu uji kekuatan setinggi lebih dari 10 meter, dan segera menyeka beberapa senyum di wajahnya. Lu Sueyao berasal dari perguruan tinggi Danwu, mengambil jurusan seni bela diri dan jurusan Dandao. Oleh karena itu, kekuatan jiwanya sendiri masih sangat kuat. Ketika dia melihat batu uji kekuatan di depannya, dia menilai itu aneh. Karena pada batu uji kekuatan ini, tampaknya ada metode rahasia yang dapat menyerap kekuatan tinju seniman bela diri. Kecuali kekuatan tinju seniman bela diri mencapai level yang jauh melebihi 50.000 kg, batu uji kekuatan mungkin menunjukkan 50.000 kg. Tidak mengherankan bahwa orang-orang itu di masa lalu telah mencapai tingkat ke-7 alam Zhenwu, tetapi mereka tidak dapat mencapai kekuatan 50.000 jin. Kekuatan mereka telah diserap oleh batu uji kekuatan ini. Lu Sueyao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, tingkat kultivasiku telah mencapai level Tianwu. Tidak sulit untuk mencapai 50.000 kg dengan satu pukulan. Lu Sueyao berpikir. Saat ini, dia berdiri di lapangan Yanyun, dan beberapa aura kepahlawanan melintas di alisnya. Dia menatap batu uji kekuatan besar di depannya, dan semua seniman bela diri di sekitarnya memusatkan pandangan mereka pada tubuhnya. Boom! Saat berikutnya, Lu Sueyao mengeluarkan ledakan yang dalam. Kemudian, terlihat jelas bahwa tinju putih lembut Lu Sueyao mengenai batu uji kekuatan yang besar. Kemudian, angka pada batu uji kekuatan melonjak dengan cepat. Angka tersebut mulai melonjak dari 1, dan segera mencapai 10.000, lalu melonjak hingga mencapai lebih dari 100.000. Tang Long adalah tetua yang bertanggung jawab atas penilaian pertama. Dia menyaksikan ujian Lu Sueyao dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia memastikan bahwa Lu Sueyao tidak menggunakan kecurangan tadi. Aku tidak menyangka bahwa Sekte Yanyun dapat merekrut orang-orang berbakat seperti itu. Tang Long terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa penampilan Lu Sueyao benar-benar luar biasa. Dengan kultivasi alam di hari-hari awal wilayah Tianwu, dia memukul lebih dari 100.000 kg dengan satu pukulan, yang benar-benar luar biasa. Selain itu, Tang Long tahu bahwa batu uji kekuatan ini sebelumnya pasif, dan kekuatan prajurit akan berkurang lebih dari setengahnya. Dalam hal ini, Lu Sueyao juga melemparkan kekuatan besar lebih dari 100.000 kg, yang dapat dilihat. Su Ling tinggal dan menyaksikan pengujian Lu Sueyao. Sebenarnya, Su Ling tidak terkejut bahwa Lu Sueyao melemparkan lebih dari 100.000 kg.
Bagaimanapun, kekuatan Lu Sueyao ada di sana, dan bakat seni bela diri Lu Sueyao jauh lebih baik daripada seniman bela diri biasa. Suling, batu uji kekuatan ini luar biasa. Kamu harus memperhatikannya. Kucing hitam itu berbaring di lautan udara Suling. Persepsinya sungguh menakjubkan. Pada awalnya, ia menyadari tempat aneh di batu uji kekuatan dan mengingatkan Suling. Baiklah, begitu. Suling mengangguk. Berdiri di kejauhan, Sima Xingyun dan Ouyang Yan hampir menyaksikan Lu Sueyao menghancurkan lebih dari 100.000 kilogram dengan satu pukulan. Sungguh luar biasa. Wanita ini tampak familiar. Sima Xingyun berkata dengan suara yang dalam. Benar saja. Saat berikutnya, nyala api Ouyang terbangun dan berkata, dia seharusnya ikut dengan Suling. Segera, Ouyang Yan mengulurkan tangannya, menunjuk ke lokasi Suling dan Luo Wushuang, dan berkata, Suling benar-benar datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sima Xingyun melihat ke arah yang ditunjukkan oleh jari api Ouyang, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini jelas telah diterima sebagai murid oleh leluhur. Mengapa dia berpura-pura rendah hati dan muncul di sini untuk berpartisipasi dalam ujian? Hehe, mungkin dia ingin melihat seberapa kuat murid-murid baru yang direkrut oleh Sekte Yanyun ini. Ouyang Yan tersenyum dan berkata samar. Menarik, itu menarik. Karena dia muncul dalam penilaian ini, kita juga bisa melihat apakah bakat bela dirinya telah mencapai tingkat yang luar biasa seperti yang dikabarkan. Sima Xingyun mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Sekte Yanyun memiliki setidaknya 10 bakat. Suling telah langsung menjadi murid leluhurnya. Aku tidak tahu seberapa tinggi bakat bela dirinya dibandingkan dengan bakat bela diri top itu. Ouyang Yan mengangguk. Dia tahu bahwa fakta bahwa leluhurnya Tang Qingshan menerima Suling sebagai murid telah menyebabkan badai di Sekte Yanyun. Banyak tetua dan murid tidak setuju dengan itu. Secara khusus, bakat bela diri top itu bahkan lebih tertekan, karena menurut pandangan mereka, bakat bela diri yang dapat menjadi murid Tang Qingshan setidaknya harus berada di atas mereka. Tetapi sekarang bagus bahwa Tang Qingshan, sang leluhur, memilih Suling, pemborosan 4 kali lipat wilayah Zhenwu. Bisakah bakat bela diri top di Sekte Yanyun itu didamaikan? Tahukah kamu, sebelumnya, para ahli bela diri terbaik di Sekte Yanyun sangat ingin menyembah Tang Qingshan, tetapi tanpa kecuali, mereka ditolak oleh Tang Qingshan. Namun sekarang, demi memenuhi janjinya dengan pemimpin Pavilion Lansi, Tang Qingshan justru langsung menerima Suling sebagai muridnya, yang membuat para ahli bela diri terbaik di Sekte Yanyun, bagaimana mereka bisa berdamai. Jika bakat bela diri Suling tidak cukup untuk mengalahkan bakat bela diri top lainnya, maka semakin banyak bakat bela diri yang akan membuat Suling dalam kesulitan. Sebelumnya, saudara Master Jun Wuchen pergi untuk mencari Suling dalam kesulitan, dan bakat bela diri yang lebih kuat akan membuat Suling dalam kesulitan. Masih sangat sulit bagi Suling untuk benar-benar menjadi murid leluhurnya. Sima Xingyun mendengus dingin. Dia tahu betul bahwa selama Suling dikalahkan oleh jenius bela diri top manapun, itu akan membuktikan bahwa Suling tidak layak menjadi murid Tang Qingshan. Di alun-alun Yanyun, sementara Sima Xingyun dan Ouyang Flame sedang mendiskusikan masalah tersebut, semakin banyak seniman bela diri datang ke depan batu uji kekuatan untuk uji kekuatan. Lu Sueyao adalah 900. Sejak dia datang ke 998, hanya 3 atau 4 petarung yang lulus uji kekuatan. Mereka yang gagal dalam ujian semuanya tampak tertekan. Penilaian Yanyun Zong terlalu sulit. Kultivasi ranah mereka tidak rendah, tetapi mereka masih belum bisa mencapai 50.000 kilogram kekuatan besar dan harus disingkirkan. Sekarang giliranmu. Suling menatap Luo Qianli dan mengingatkannya. Tubuh Luo Qianli gemetar. Sebenarnya, dia sedikit malu, karena dia hanyalah seorang pejuang di ranah seni bela diri yang sebenarnya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengeluarkan 50.000 jin kekuatan besar. 50.000 jin Juli, aku tidak bisa melakukannya. Kau tahu, aku orang yang mengambil jurusan dan Dao dan jurusan seni bela diri. Luo Qianli datang dari Serikat Alkimia. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Suling, apakah kau benar-benar ingin memasuki Sekte Yanyun? Suling mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan bertanya. Suling lebih peduli tentang Luo Qianli daripada yang lain. Luo Qianli adalah orang dengan kekuatan jiwa yang kuat, tetapi seni bela dirinya sangat umum. Ya, mata Luo Qianli sangat tegas dan mengangguk.
Begitu, Su Ling menatap Luo Qianli. Kemudian dia langsung pergi ke Tetua Tanglong, yang bertanggung jawab atas uji kekuatan, dan berkata, Tetua Tanglong, apakah Yan Yunzong hanya merekrut bakat seni bela diri kali ini? Saya tidak tahu apakah ada penilaian untuk bakat dan dao itu. Jenius dan dao. Mendengar ucapan itu, Tanglong tertegun dan menatap Luo Qianli di samping Su Ling. Dia tertegun, mengerutkan kening dan berkata dengan heran, kamu tidak. Saat berikutnya, Tanglong berhenti berbicara dan berkata kepada Luo Qianli, karena kamu adalah seorang jenius dan dao, kamu dapat langsung pergi ke Patriark. Su Ling segera kehilangan akal sehatnya. Membiarkan Luo Qianli pergi langsung ke Patriark. Operasi apa ini? Namun segera, Su Ling langsung bereaksi, saya khawatir ini ada hubungannya dengan status Luo Qianli. Pasti ada hubungan antara Luo Qianli dan Dan Wang Lohe. Bahkan mungkin ayah dan anak. Su Ling mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara yang kental. Segera, Tanglong memanggil seorang murid dan meminta murid itu untuk membawa Luo Qianli ke Sekte Yanyun untuk menemukan pemimpin Sekte Tang Yuregres. Adapun Su Ling, dia menatap Tanglong dengan ekspresi datar dan berkata, Tetua Tanglong, itu aku. Teruslah menguji. Mata Tetua Tanglong menyapu Su Ling. Dia telah meninggalkan klan Yanyun beberapa waktu sebelumnya, jadi dia hanya tahu bahwa Tang Qingshan, sang leluhur, menerima seorang murid bernama Su Ling, tetapi dia tidak tahu seperti apa rupa Su Ling. Dalam hal ini, Tanglong tidak mengenali Su Ling untuk pertama kalinya, yang dapat dimengerti. Ada 4 tingkat alam Zhenwu. Bahkan jika kamu diminta untuk menguji, kamu tidak dapat lulus ujian kekuatan. Tanglong mencibir, matanya yang menghina melintas, dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Bagus, Su Ling mengangguk. Tanglong tidak mengenalinya, yang tidak diragukan lagi merupakan hal terbaik. Karena dia ada di sini untuk mengukur kesenjangan antara kekuatannya dan kelompok murid baru ini. Begitu Tanglong mengetahui identitasnya, dia mungkin akan dicegah untuk mengikuti ujian kekuatan. Su Ling datang untuk mengikuti ujian untuk lebih memahami levelnya. Bagaimanapun, kelompok murid baru ini berani mengikuti penilaian dan ujian Sekte Yanyun, yang berarti mereka harus menjadi yang terbaik. Su Ling memegang kartu ujian di tangannya. Angka pada kartu ujian itu tepat, 999. Luo Qianli tidak perlu mengikuti ujian. Dia langsung menemui sang patriark. Oleh karena itu, menurut urutan ujian, memang giliran Su Ling untuk mengikuti ujian. Ketika Su Ling muncul di alun-alun Yanyun, semua seniman bela diri yang datang untuk mengikuti penilaian dan ujian memusatkan perhatian mereka pada tubuh Su Ling. Apakah orang ini gila? Dia hanya alam Zhenwu tingkat keempat, dan dia berani tampil dalam penilaian ini. Apakah dia tidak tahu bahwa Sekte Yanyun hanya menginginkan kejeniusan dan tidak menginginkan pemborosan dan sampah? Ya, seniman bela diri selevelnya seharusnya tidak ada di sini sama sekali. Jika orang bodoh tidak takut, apa yang bisa dia lakukan jika dia ikut serta dalam ujian kekuatan ini? Prestasinya hanya 4 tingkat seni bela diri sejati. Bisakah dia benar-benar lulus ujian ini? Petik 2. Tidak mungkin. Ada seorang seniman bela diri yang mencapai 7 tingkat Zhenwu dan gagal mencapai 50.000 jin kekuatan raksasa. Batu uji kekuatan ini berbeda dari batu uji kekuatan biasa. Jika kamu ingin mencapai 50.000 jin kekuatan raksasa, setidaknya harus ada 9 puncak Zhenwu, atau bahkan hari-hari awal Tianwu. Para seniman bela diri di sekitar berbicara dengan sengit dan melihat Su Ling berdiri di depan batu uji kekuatan. Tanpa kecuali, mereka semua memutuskan bahwa Su Ling tidak akan pernah lulus uji kekuatan. Bagaimanapun, uji kekuatan bukanlah permainan anak-anak. Jika Anda ingin lulus uji kekuatan ini, Anda dapat mencapai standar kultivasi alam, yang merupakan persyaratan minimum. Su Ling berdiri di depan batu uji kekuatan. Ketika dia mendekati batu uji kekuatan, dia merasakan kekuatannya diserap. Tidak heran begitu banyak seniman bela diri akan gagal. Batu uji kekuatan ini pada dasarnya akan menyerap sebagian kekuatan seniman bela diri dan melemahkan kekuatan tinju seniman bela diri. Namun, apa yang bisa saya lakukan? Selama saya dapat memainkan kekuatan eksplosif dan langsung menghancurkan batu uji kekuatan dengan satu pukulan, apakah saya masih bisa gagal dalam uji kekuatan ini? Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara kental. Pada saat berikutnya, tubuh Su Ling bergetar hebat dan menyebar liar di sekelilingnya dengan dia sebagai pusatnya. Boom! Ruang bergetar terus-menerus.
Kemudian, dia melihat telapak tangan kanan suling dipenuhi dengan cahaya keemasan, bercampur dengan kilat terang. Telapak guntur Sang Buddha besar. Suling berteriak dengan suara rendah, diikuti olehnya, menamparnya dan menghantam batu uji kekuatan dengan keras. Jejak telapak tangan yang tampak biasa itu hanya mendengar suara dentuman keras dan menghantam batu uji kekuatan yang besar. Bu! Getaran kecil terdengar tepat pada waktunya. Kemudian, terlihat jelas bahwa sebuah angka muncul di batu uji kekuatan. Angka itu berdetak kencang dan cepat. Tang Long mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap perubahan angka pada batu uji kekuatan dengan sangat serius. Angka itu berubah dengan cepat, dari 1 menjadi 10.000, dan masih berubah dengan kecepatan tinggi. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Wajah Tang Long ditutupi dengan beberapa garis kengerian, menatap suling yang sedang diuji tidak jauh, dan bertanya-tanya, jelas bahwa itu hanya 4 tingkat alam Zenwu, tetapi mengapa kekuatannya bisa begitu kuat? Seniman bela diri lain di tempat kejadian telah mengejek suling sebelumnya. Saat ini, mereka semua tampak terkejut dan merasa sangat tidak percaya. Karena angka pada batu uji kekuatan telah melonjak hingga lebih dari 50.000. Dengan kata lain, uji kekuatan suling telah lulus. Namun, jumlah pukulannya belum berhenti. Pukulannya masih terus berdetak. Saat ini, jumlahnya hampir mencapai 100.000. Lu Sueyao tampak ketakutan dan terkejut. Dia telah mengetahui bahwa suling telah menghancurkan dan membunuh Sangguan, dan kekuatannya sangat kuat. Saat itu, Lu Sueyao masih memiliki beberapa keraguan tentang mengapa suling bisa menjadi begitu kuat. Apakah itu rumor yang salah? Tetapi ketika dia melihat suling menghancurkan kekuatan 100.000 kilogram dengan tinjunya, Lu Sueyao gemetar seiring waktu dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang suling. Sima Xingyun dan Ouyang Flame tetap tidak jauh, dan mereka juga menatap uji kekuatan suling. Mereka tidak asing dengan suling. Oleh karena itu, mereka sangat khawatir tentang sejauh mana uji kekuatan suling akan mencapai. Di depan suling, kekuatan satu pukulan melonjak langsung hingga 100.000 kilogram, yang tidak terbayangkan. Anda tahu, batu uji kekuatan ini telah pasif. Jika batu uji kekuatan ini saja dapat menghancurkan kekuatan besar 100.000 kilogram, itu berarti kekuatan suling yang sebenarnya pasti jauh lebih dari 100.000 kilogram. Setelah memikirkan ini, wajah tampan Sima Xingyun memancarkan beberapa warna marah. Dia menatap suling dengan dingin dan berteriak dengan suara dingin, "Aku tidak menyangka kekuatan suling seburuk rumor itu." Semua penonton seni bela diri tampak terkejut. Mereka adalah murid baru dan hampir tidak mengenal suling, tetapi mereka semua tahu bahwa bahkan jika mereka mencapai Tianwu, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan 4 semut di Zenwu. Kekuatan besar 100.000 kilogram sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Sungguh mengerikan. Hehe, angka pada batu uji kekuatan terus melonjak. Angka ini seharusnya tidak mencapai ratusan ribu kilogram. Bagaimana ini mungkin? Api Ouyang yang menyala-nyala tersenyum beberapa kali sekaligus. Dia tampak terkejut dan merasa sangat tidak percaya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa suling dapat meledakkan kekuatan ini dengan 4 tingkat kultivasi di alam Zenwu. Mengerikan, ratusan ribu kilogram. Tidak mungkin, dia tidak bisa melakukannya. Sima Xingyun tampak sangat bermartabat dan berteriak dingin. Namun, ketika Sima Nebula dan Api Ouyang memperdebatkan masalah ini, mereka hanya mendengar ledakan keras, dan batu uji kekuatan yang besar langsung retak. Retakan yang dalam muncul di batu uji kekuatan. Para seniman bela diri di sekitar melihat retakan batu uji kekuatan. Mereka semua tampak terkejut dan merasa tidak terbayangkan. Tetapi kemudian, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi, karena batu uji kekuatan yang besar itu pecah di sepanjang retakan. Sial, tidak mungkin. Ini adalah batu uji kekuatan. Ini adalah kristal misterius langit dan bumi yang sesungguhnya. Batu ini dapat mengukur kekuatan seni bela diri. Bagaimana bisa langsung hancur? Ya, dengan kekuatan seorang pendekar 4 lapis di wilayah Zenwu, mustahil untuk menghancurkan batu uji kekuatan secara langsung. Para seniman bela diri di sekitar semakin terkejut ketika mereka melihat batu uji kekuatan yang terus-menerus retak. Batu uji kekuatan ini telah diuji oleh ribuan seniman bela diri, tetapi sekarang, suling baru saja mengujinya, batu itu benar-benar pecah. Jika runtuhnya batu uji kekuatan tidak ada hubungannya dengan suling, tidak seorang pun akan mempercayainya.
Tang Long berdiri tidak jauh dan menyaksikan semua ini. Dia menatap Suling yang baru saja menjalani uji kekuatan dan bertanya dengan keras, "Siapa kamu?" Ya, Tang Long tahu bahwa dia belum pernah melihat siapapun di Sekte Yanyun selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, seseorang dapat memecahkan batu uji kekuatan. Suling adalah satu-satunya. Itu karena batu uji kekuatan dirancang khusus untuk seniman bela diri dari alam Zhenwu dan alam Tianwu. Dengan kata lain, selama berada di dua tingkat seni bela diri ini, mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatan yang dibawa oleh kekuatan fisik untuk menghancurkan batu uji kekuatan. Namun, Suling melakukannya. Terlebih lagi, Suling melakukannya ketika batu uji kekuatan diberkati dan susunannya dapat melemahkan kekuatan prajurit. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan Suling. Tang Long menatap Suling. Para prajurit ini berasal dari Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Dia belum pernah mendengar tentang kelahiran prajurit seperti itu di kedua kekaisaran ini. Tang Long meragukan bahwa Suling muncul secara tidak dapat dijelaskan. Menghadapi pertanyaan Tang Long Guo, Suling tidak dapat menahan tawa dan menjelaskan, Suling yang lebih muda. Tang Long tercengang ketika mengatakan ini. Suling, nama ini tidak asing bagi para siswa. Namun, pada saat berikutnya, Tang Long langsung bereaksi. Bukankah Suling adalah orang yang baru saja diterima sebagai murid sahnya oleh Tang Qingshan? Tang Long langsung mengerutkan kening, menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu telah diterima sebagai murid oleh leluhurmu. Mengapa kamu ingin mengikuti ujian murid baru?" "Aku ingin melihat seberapa tinggi bakat seni bela diriku di Sekte Yanyun." Suling tidak terburu-buru. Dia menatap Tang Long dengan sangat serius dan menjelaskan. Melihat kata-kata Suling yang sederhana, Tang Long menatap Suling dengan penuh penghargaan. Tentu saja, saat ini, Tang Long tidak tahu bahwa putra satu-satunya, Tang Shan, telah tewas di tangan Suling. Jika tidak, dia pasti akan menganggap Suling sebagai musuh bebuyutannya. Namun, bagaimanapun juga, pengiriman informasi membutuhkan waktu. Tang Long tidak tahu bahwa Tang Shan telah tewas di tangan Suling. Tang Long menatap Suling. Setelah mendengar pernyataan Suling, Tang Long sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu telah melewati babak pertama uji kekuatan. Sayangnya, kamu telah menghancurkan batu uji kekuatan, jadi tidak ada cara untuk menentukan sejauh mana kekuatanmu telah mencapai." Begitu, Suling mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam, "Jadi, seharusnya aku tidak menggunakan yang terbaik tadi, apalagi menghancurkan batu uji kekuatan. Batu uji kekuatan yang kau hancurkan tadi adalah batu uji kekuatan kualitas sedang, yang dapat menahan gaya besar 150.000 kg. Tang Long berkata dengan suara yang dalam, "Kau menghancurkan batu uji kekuatan dengan satu telapak tangan, yang berarti kekuatan telapak tanganmu tadi telah mencapai lebih dari 150.000 jin." Tang Long tampak sangat berwibawa. Ketika dia menekankan kekuatan batas batu uji kekuatan, dia tidak memberitahu Suling tentang batu uji kekuatan yang hancur itu. Faktanya, dia menambahkan susunan dan dapat menyerap sebagian besar gaya. Dengan kata lain, tekanan akhir batu uji kekuatan itu pasti jauh lebih dari 150.000 kg, yang seharusnya 300.000 kg. Suling menghancurkannya dengan telapak tangan. Dapat dilihat seberapa besar kekuatan Suling telah mencapai. Semua seniman bela diri di sekitar gemetar karena Suling dikenali oleh tetua Tang Long. Batu uji kekuatan dihancurkan oleh Suling, yang berarti kekuatan telapak tangan Suling telah mencapai lebih dari 150.000 kg, yang luar biasa. Bagaimanapun, Suling hanyalah seorang pendekar 4 kali lipat di wilayah Zhenwu. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan Suling yang sebenarnya adalah sekitar 300.000 kg, mereka hanya akan lebih terkejut di dalam hati mereka. Bagaimanapun, Suling masih sangat muda dan hanya memiliki 4 tingkat kultivasi di alam Zhenwu. Adalah baik bagi seorang seniman bela diri setingkatnya untuk mencapai sekitar 50.000 jin. Ketika mendengar bahwa tetua Tang Long dengan sengaja menekankan 150.000 jin, Suling tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri, apakah hanya ada 150.000 jin? Setidaknya aku seorang seniman bela diri yang berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno. Kekuatan fisik dan kekuatan jiwaku, bahkan jika itu kekuatan, telah mencapai ekstrim. Dalam hal ini, aku hanya memiliki 150.000 jin. Itu konyol. Jika seniman bela diri lain mengetahui pikiran Suling yang sebenarnya,
saya khawatir mereka hanya akan ingin menghajar Su Ling dengan keras sekaligus. Hanya memiliki kekuatan 150.000 kilogram. Kata, bakat, dapat dikatakan sebagai sentuhan akhir, yang dengan sempurna menonjolkan gaya pakaian Su Ling. Sangat jarang bagimu untuk memiliki kekuatan hegemonik seperti itu. Tidak heran kamu bisa mendapatkan persetujuan dari pemimpin pavilion Lanxi dan menyembah di bawah pintu Tang Qingshan, sang leluhur. Tang Long tampak serius. Dia tahu kekuatan pemberontak seperti apa yang diwakili dalam ranah kultivasi Su Ling. Su Ling tidak peduli dengan pujian dari tetua Tang Long. Dia menggelengkan kepalanya dengan enggan dan berkata, "Aku tidak tahu apa penilaian putaran kedua." Setelah penilaian putaran pertama, tetua lainnya secara alami akan memberi tahu kamu. Tang Long mengerutkan kening, menatap Su Ling dalam-dalam dan menjelaskan. Kemudian, tetua Tang Long melihat ke arah murid di dekatnya dan berkata, "Pergi dan suruh seseorang mengirim batu uji kekuatan baru. Kali ini, kami ingin batu uji kekuatan terbaik." Ya, murid itu tertegun, mengangguk cepat dan melakukan apa yang dikatakan tetua Tang Long. Tak lama kemudian, keempat prajurit itu datang ke lapangan Yanyun bersama-sama. Mereka membawa batu uji kekuatan yang sangat besar bersama-sama. Batu uji kekuatan itu berbeda dari sebelumnya, terutama susunan yang diberkati pada batu uji kekuatan itu lebih berbeda. Tampaknya batu itu dapat menyerap lebih banyak kekuatan. Tang Long menatap batu uji kekuatan yang baru saja diangkat ke lapangan Yanyun. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, "Batu uji kekuatan baru ini adalah batu uji kekuatan yang unggul. Batu ini terutama digunakan untuk menguji kekuatan seni bela diri di surga dan yin dan yang. Batu ini dapat menahan 1.000.000 kilogram kekuatan besar. Bahkan jika seni bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru melawan langit, mustahil untuk menghancurkan batu uji kekuatan ini." Tidak diragukan lagi bahwa Tang Long sangat percaya diri. Tentu saja, dia harus memiliki kepercayaan diri ini. Bagaimanapun, bahkan dia tidak dapat menghancurkan batu uji kekuatan baru ini. Sesuai dengan urutan kartu ujian, prajurit berikutnya, cepatlah untuk menguji. Putaran pertama ujian kekuatan hampir berakhir. Cepatlah. Tang Long mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Batu ujian kekuatan baru ini terasa sangat berat. Tidak boleh pecah lagi. Ya, Sekte Yanyun layak menjadi kekuatan besar. Jumlah batu ujian kekuatan di dalamnya tidak terhitung. Batu ujian kekuatan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi tidak dapat dipecahkan. Para seniman bela diri di sekitar menatap batu ujian kekuatan yang baru saja bergerak ke alun-alun Yanyun dan berseru. Namun, saat ini, seorang wanita cantik, tinggi dan anggun, telah berjalan ke alun-alun Yanyun dan datang ke depan batu ujian kekuatan yang besar. Wanita ini, Tang Long terkejut. Sepertinya dia telah melihat wanita itu. Namun, sebelum Tang Long bisa bereaksi dari keterkejutannya, wanita cantik itu tiba-tiba memukul tangannya dan memukul batu ujian kekuatan dengan tangan gioknya yang ramping. Boom! Suara keras terdengar. Kemudian, terlihat jelas bahwa batu ujian kekuatan baru itu pecah dengan keras dan hancur dalam sekejap. Sebelumnya, Su Ling menghancurkan batu uji kekuatan dengan telapak tangannya, tetapi batu uji kekuatan itu tidak sebersih sebelumnya. Namun kali ini, wanita cantik itu menghancurkan batu uji kekuatan dalam sekejap. Tidak terbayangkan seberapa besar kekuatan telapak tangan itu meledak sekarang. Wanita ini, apakah kamu ingin menjadi setidak normal itu? Batu uji kekuatan yang baru saja bergerak ke atas hancur lagi. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Ya, siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jelas bahwa kultivasi alam telah mencapai alam surgawi. Kekuatan besar apapun adalah milik yang terbaik. Mengapa dia datang ke Sekte Yanyun untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru? Tidak diragukan. Lagi, semua seniman bela diri di sekitar memusatkan perhatian mereka pada wanita cantik itu. Mereka sangat bingung dan penasaran. Wanita itu, tidak diragukan lagi tidak ada es. Luo Wushuang berdiri dengan bangga, berdiri di alun-alun Yanyun dan menghancurkan batu uji kekuatan dengan satu telapak tangan. Tidak sulit bagi seniman bela diri setingkatnya. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri di alam surgawi, dan dia juga berlatih banyak metode harta karun dan berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis kuno. Kekuatannya sendiri telah lama jauh lebih tinggi daripada alam surgawi biasa. Tang Long berdiri tidak jauh dan melihat Luo Wushuang menghancurkan batu uji kekuatan baru dengan matanya sendiri.
Dia terkejut. Tetapi ketika dia terkejut, matanya menatap Luo Wuxiang dengan erat dan berkata dengan suara yang dalam, wanita ini. Itu dia. Mengapa dia muncul di sini? Dengan banyak keraguan di hatinya, Tang Long berjalan perlahan menuju Luo Wuxiang. Tidak lama kemudian, dia datang tidak jauh dari Luo Wuxiang dan bertanya, konon, Master Pavilion Wuxiang adalah putri surga yang sombong. Sekarang tampaknya memang benar bahwa dia telah mencapai alam surga di usia muda, yang sungguh mengagumkan. Nama Luo Wuxiang tidak terkenal di negara kuno Dayan. Bagaimanapun, dia hanyalah pemimpin kabinet Raja Pedang, tetapi Luo Wuxiang termasuk di antara bakat seni bela diri teratas di benua ini. Tang Long adalah seorang tetua dari Sekte Yanyun. Tugas utamanya adalah mengambil alih semua sumber daya kultivasi Sekte Yanyun. Tentu saja, dia tidak asing dengan nama Luo Wuxiang. Karena, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, Luo Wuxiang bangkit dengan kuat dan bahkan menghancurkan Kaisar Li di Kekaisaran Lanxing. Saat itu, Sekte Yanyun menaruh perhatian pada Luo Wuxiang, seorang jenius bela diri. Untuk sementara waktu, Sekte Yanyun ingin merekrut Luo Wuxiang ke Sekte Yanyun. Sayang sekali, Luo Wuxiang setia pada Pavilion Raja Pedang dan tidak ingin bergabung dengan Sekte Yanyun. Tang Long menatap es yang jatuh dari batu uji kekuatan kelas 1. Dia sangat terkejut dan bingung. Dia menatap Luo Wuxiang dan berkata, Tuan Pavilion Wuxiang tidak ada di Pavilion Raja Pedang. Mengapa dia datang ke Sekte Yanyun untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru? Jelas bagi semua orang bahwa Luo Wuxiang adalah seorang pendekar di langit. Mereka yang mencapai level ini, bahkan jika mereka melihat seluruh benua, termasuk dalam kekuatan teratas. Seniman bela diri level ini, seperti Luo Wuxiang, muncul kembali di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru. Sebenarnya, itu tidak masuk akal, kecuali jika dikatakan bahwa Luo Wuxiang berencana untuk keluar dari gerbang gunung lagi dan ingin memengaruhi ranah seni bela diri yang lebih kuat. Setelah memikirkan ini, Tang Long terkejut. Pada saat ini, dia hanya mendengar Luo Wuxiang terkekeh dan menjawab, saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru, tentu saja, untuk memasuki kultivasi Sekte Yanyun. Hah, mendengar ucapan itu, Tang Long mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Master Pavilion Wuxiang bercanda. Dengan kultivasi ranah Anda, tidak perlu datang ke Sekte Yanyun untuk berkultivasi. Dunia yang makmur akan datang. Seni bela diri di alam surgawi, tetapi semut pengganggu, jika mereka tidak dapat memengaruhi ranah seni bela diri yang lebih kuat, bukankah hidup saya akan sia-sia? Luo Wuxiang tersenyum. Semua seniman bela diri di sekitar tampak kagum dan semua orang mendengarkan. Hampir semua prajurit ini berasal dari Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Banyak prajurit yang tidak asing dengan nama Luo Wuxiang. Mereka menatap Luo Wuxiang dan terkejut di dalam hati mereka. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Yanyun merilis persyaratan untuk merekrut murid kali ini. Bahkan seniman bela diri di tingkat Master Pavilion Wuxiang tidak ragu untuk menyerahkan semua yang mereka miliki sebelumnya dan memilih untuk memulai lagi di sini. Ya, sumber daya kultivasi di Sekte Yanyun terlalu banyak. Pemimpin Pavilion Wuxiang sudah menjadi talenta terbaik sejak 10 tahun yang lalu. Sayangnya, dia kemudian menjadi pemimpin pavilion dan tidak melanjutkan jalan seni bela diri. Sekarang, dia kembali ke Sekte Yanyun untuk menyerang seni bela diri yang paling kuat dan bersaing untuk supremasi kaum muda. Petik 2. Sepertinya kita akan menambah musuh kuat lainnya di jalan untuk memperjuangkan supremasi kaum muda. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan merasa takut. Bagaimanapun, mereka masih bergemuruh tentang nama Wuxiang yang jatuh. Sebelumnya, batu uji kekuatan dihancurkan dengan telapak tangan Falling Frost Free, yang menunjukkan hegemoni Falling Frost Free. Jadi, pemuda di alam Zenwu 4 kali lipat tadi pastilah. Seorang seniman bela diri segera mengerutkan kening, menatap pemuda yang tidak jauh dari sana, dan berkata, Suling. Omong kosong, dia pasti Suling, dan dia telah mengakui kepada tetua Tang Long bahwa dia adalah Suling. Pada saat ini, seorang prajurit lain tiba-tiba berkata, bukankah Suling sudah berada di gerbang Tang Qingshan, tempat kaisar terbunuh? Apakah dia datang ke sini untuk mengikuti penilaian mahasiswa baru hanya untuk bersenang-senang? Hehe, mungkin dia ingin menunjukkan keunggulannya. Atau dia ingin melihat apakah murid-murid baru ini dapat mengancam statusnya. Pada saat ini,
banyak seniman bela diri mengonfirmasi identitas Su Ling dan mulai berspekulasi tentang niat Su Ling untuk muncul di sini. Bagaimanapun, Su Lingbai berada di bawah gerbang Tang Qingshan, yang membunuh kaisar. Namun, Tang Qingshan adalah leluhur Sekte Yanyun. Di antara Sekte Yanyun, Tang Qingshan hampir tidak tergoyahkan. Su Ling dapat menjadi murid Tang Qingshan. Tidak diragukan lagi, status Su Ling di Sekte Yanyun tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid biasa lainnya. Ketika banyak seniman bela diri menebak niat Su Ling, cahaya menyilaukan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari kerumunan. Wilayah Zhenwu hanya memiliki 4 tingkatan. Bahkan jika kau bisa membunuh Sangguan, apa yang bisa kau lakukan? Kualifikasi Sangguan sangat rentan di mataku. Jika kau tidak memperhitungkan pemimpin pavilion Lanxi, bagaimana kau bisa menyembah di gerbang Tang Qingshan, kaisar pembunuh? Dalam cahaya yang menyilaukan, ada sosok tampan dengan alis yang indah. Dia menyeka beberapa bulu mata dingin di bagian bawah matanya, menatap Su Ling dan memarahi dengan acuh tak acuh. Hah, semua seniman bela diri di sekitar tercengang ketika mereka mendengar ini. Alasan mengapa Su Ling menjadi terkenal dan diterima sebagai murid oleh Tang Qingshan, sang kaisar yang terbunuh, adalah karena Su Ling secara paksa menekan dan membunuh Sangguan Mi dengan 4 tingkat kultivasi di Zhenwu. Kemudian, Tang Qingshan dengan enggan menerima Su Ling sebagai murid atas permintaan penguasa pavilion Sang Lanxi. Akan tetapi, meskipun banyak seniman bela diri tahu bahwa Su Ling benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menyembah di gerbang Tang Qingshan, tidak seorang pun berani berbicara terus terang tentang hal itu. Di Sekte Yanyun, banyak seniman bela diri hanya marah dan tidak berani secara langsung mengejek masalah ini. Mereka hanya dapat mencoba untuk menargetkan Su Ling. Namun sekarang, tanpa diduga, seorang seniman bela diri langsung berdiri. Dalam penilaian mahasiswa baru ini, ia menunjukkan bahwa Su Ling dapat menyembah di bawah gerbang Gunung Hijau dinasti Tang hanya dengan mengandalkan hubungan. Penguasa pavilion Lanxi, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ejekan besar bagi Su Ling. Seorang prajurit dengan tulang gelap, Su Ling juga sedikit mengernyit, menatap seniman bela diri yang bersembunyi di bawah cahaya, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, prajurit yang bersembunyi di balik cahaya tubuhnya meluap, langsung mengembun menjadi bayangan naga, diikuti oleh ledakan energi misterius ke dalam bayangan tersebut. Bayangan naga mengembun menjadi entitas naga. Prajurit yang berdiri di alun-alun Yanyun memfokuskan pandangannya pada entitas naga saat ini. Naga itu, yang panjangnya lebih dari 20 atau 30 meter dan dicat hitam, berputar-putar di atas alun-alun. Naga itu kuat dan mendominasi, sangat menakutkan dan membuat orang-orang merasa menggigil. Orang ini memiliki tulang hitam dan tulang naga. Luar biasa, siapa dia? Prajurit itu membuka matanya dan tampak terkejut. Dia merasa sangat luar biasa dan bertanya dengan heran. Tang Long juga mengerutkan kening, menatap entitas Jiaolong yang tergantung di alun-alun dan berkata, sepertinya leluhur membuat pengecualian untuk merekrut bakat seni bela diri dari Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Keputusan ini memang benar. Saya tidak menyangka bahwa ada begitu banyak bakat kuat di antara kelompok murid baru ini. Orang ini, dengan tulang naga dan hewan, memiliki masa depan yang tidak terbatas setelah berkultivasi dengan keras. Tentu saja, apa yang dipikirkan Tang Long juga ada di hati para seniman bela diri yang hadir, karena seniman bela diri itu memiliki tulang hitam dan tulang naga. Bahkan dibandingkan dengan tulang binatang rakus yang dimiliki Sangguan Mi, dia tidak kalah kuat. Tidak diragukan lagi, jika seniman bela diri itu berlatih metode harta karun naga lagi, kekuatannya pasti akan berada di atas Sangguan Mi. Memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas. Penilaian mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Yanyun Zong benar-benar sejumlah besar bakat. Kemudian mereka melihat Su Ling dan menghadapi ejekan seniman bela diri itu. Bagaimana seharusnya Su Ling menghadapinya? Su Ling terdiam. Harus kukatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh seniman bela diri itu benar-benar mengerikan. Jika Su Ling berani memprovokasi seniman bela diri itu secara terbuka, aku takut seniman bela diri itu benar-benar akan bertarung dan langsung membunuh Su Ling. Bagaimana jika Su Ling adalah murid sah Tang Qingshan? Pertarungan antara bakat seni bela diri papan atas, orang luar tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, hidup dan mati. Namun, pada saat berikutnya, Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata kepada seniman bela diri itu, "Kau benar. Aku hanya memiliki leluhur yang baik.
Aku dapat memasuki Sekte Yanyun dan beribadah di bawah gerbang Gunung Hijau untuk membunuh Kaisar Tang. Tetapi apa yang dapat kulakukan? Kau tidak sebaik aku. Kau iri padaku. Siapa yang membuatmu tidak memiliki leluhur yang baik? Petik 2 petik 2. Setelah mendengar pernyataan Su Ling, banyak seniman bela diri tercengang. Astaga, Su Ling benar-benar berani bersikap kurang ajar. Menghadapi ejekan publik dari orang lain, dia tidak hanya tidak membantah, tetapi juga dengan jujur mengakuinya. Sangat tidak tahu malu. Tentu saja, prajurit itu benar-benar terkejut dengan pernyataan Su Ling. Su Ling, aku ingin menantangmu. Beranikah kau menantangku? Prajurit itu menatap Su Ling dengan dingin dan bertanya, berani bertarung? Apa kau bercanda? Kau ini apa? Kenapa aku harus bertarung? Siapa yang menetapkan bahwa selama kau menantangku, aku harus bertarung denganmu? Lagi pula, aku bahkan tidak tahu namamu. Kau pantas menantangku. Katakan padaku nama dan asalmu dulu, lalu tantang lagi. Su Ling menyipitkan matanya dan berkata dengan nada meremehkan, baiklah, kau baik-baik saja. Seniman bela diri itu sangat marah. Dia tahu bahwa Su Ling kurang ajar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Ling bisa begitu tidak tahu malu. Aku dari Kekaisaran Teratai Merah. Aku berasal dari keluarga Yuan. Namaku Yuan Xinghua. Sekarang, apakah kau berani menerima tantanganku? Pada saat ini, seniman bela diri itu langsung melaporkan asal-usulnya, menatap Su Ling dengan marah dan bertanya. Jika dalam kasus ini, Su Ling masih tidak berani menerima tantangannya, itu hanya dapat menunjukkan bahwa Su Ling benar-benar terlalu pengecut. Tentu saja, itu secara tidak langsung membuktikan bahwa Su Ling adalah seorang pengecut dan tidak pantas menjadi murid langsung kaisar. Itu dia, tanpa diduga, keluarga bangsawan Yuan mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru Sekte Yanyun. Tampaknya perekrutan murid oleh Sekte Yanyun benar-benar telah mengganggu banyak kekuatan besar. Ya, Anda tahu, keluarga bangsawan Yuan adalah kekuatan paling kuat di Kekaisaran Honglian, yang dapat dibandingkan dengan keluarga bangsawan Xuanyuan. Dalam beberapa tahun terakhir, seni bela diri keluarga bangsawan Yuan tidak pernah mati. Banyak orang seni bela diri hanya tahu bahwa keluarga mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu latar belakang keluarga mereka dan seberapa jauh mereka telah mencapai. Petik 2. Sekarang, kemunculan Yuan Xinghua sudah cukup untuk membuktikan kekuatan keluarga Yuan. Apakah Yuan Xinghua memiliki tulang hitam atau tulang naga? Itu benar-benar mengejutkan. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Para seniman bela diri dari Kekaisaran Honglian itu tidak asing dengan keluarga Yuan. Mereka terkejut dan terkejut. Namun, saat ini, Su Ling tercengang dan berkata kepada Yuan Xinghua, Yuan Xinghua. Maaf, saya belum pernah mendengarnya. Namun, jika Anda harus menantang saya sarankan Anda berbaris terlebih dahulu, karena ada banyak seniman bela diri yang ingin menantang saya. Mendengar kata-kata Su Ling yang meremehkan, Yuan Xinghua menggertakkan giginya dengan marah dan membenci Su Ling hingga ekstrim. Yuan Xinghua lahir di keluarga bangsawan yang sombong dengan kekuatan keluarga yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada prajurit di keluarga bangsawan Yuan. Karena keluarga bangsawan Yuan menyimpan detail keluarga. Bagaimanapun, dunia yang makmur akan datang. Jika Anda ingin merebut sumber daya di dunia yang makmur, Anda harus mengumpulkan lebih banyak detail keluarga. Sekarang, dunia kemakmuran akan segera datang. Yuan Xinghua mewakili keluarga Yuan. Ia lahir langsung dan ingin bersaing untuk mendapatkan supremasi kaum muda dan merebut kesempatan besar di dunia ini. Namun sekarang, Yuan Xinghua baru saja lahir. Ia sangat sombong. Bagaimanapun, ia memiliki tulang naga dan mempraktikkan banyak metode harta karun. Prestasinya telah mencapai tahap awal alam Tianwu. Ia diejek oleh Su Ling, yang seperti semut pengganggu. Ini merupakan penghinaan baginya. Su Ling, konon katanya kau sombong, tapi aku tidak menyangka kau begitu sombong. Yuan Xinghua mengerutkan kening dan menatap Su Ling dengan dingin. Tidak diragukan lagi, bagi Yuan Xinghua, Su Ling adalah orang yang akan ia bunuh. Ya, ia akan membunuh Su Ling dengan cara apapun, dan membasuh aibnya dengan darah. Ya, aku sombong, tapi aku punya modal sombong. Su Ling dengan mudah menerima penilaian Yuan Xinghua. Ia tidak dapat menahan senyum dan berkata, kau lihat, aku memiliki perintah untuk membunuh kaisar, tetapi kau tidak. Seketika,
Su Ling mengeluarkan token emas dari cincin itu. Di token itu, ada momentum membunuh kaisar. Petik 2. Para seniman bela diri yang tinggal di sekitar tampak terkejut ketika mereka melihat bahwa Su Ling bahkan bergerak untuk membunuh kaisar. Nima, metode pemaksaan Su Ling terlalu canggih. Apakah dia benar-benar ingin membuat Yuan Xinghua gila? Kau, Yuan Xinghua marah pada Su Ling dan ingin memuntahkan darah. Sialan, Su Ling ini, sialan. Su Ling memiliki perintah untuk membunuh kaisar, yang benar-benar tidak dia duga. Tetapi mereka yang berani datang ke Sekte Yanyun untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru hampir tahu apa yang diwakili oleh perintah membunuh kaisar. Bagaimanapun, di antara Sekte Yanyun, sangat sedikit seni bela diri yang dapat memiliki perintah membunuh kaisar. Sejauh ini, kecuali Su Ling, hanya Patriark Tang saat ini yang menyesal. Memiliki perintah untuk membunuh kaisar, dalam arti tertentu, juga menunjukkan pentingnya Tang Qingshan bagi Su Ling. Wajah Yuan Xinghua pucat karena kemarahan Su Ling. Matanya galak dan ganas. Dia menatap Su Ling dengan tajam dan berteriak dengan marah, "Apa kau tidak punya hal lain untuk dipamerkan selain hal-hal ini?" "Baiklah, tidak." Su Ling tersenyum. Segera, dia menyingkirkan perintah untuk membunuh kaisar, menyipitkan matanya, menatap Yuan Xinghua, tersenyum dan berkata, "Lawanku berikutnya adalah Jun Wuchen. Jika kau ingin menantangku, aku sarankan kau sebaiknya berbaris." Bagaimanapun, Jun Wuchen memiliki kekuatan yang kuat, dan dia akan melaporkannya. Dia sangat berhati-hati. Jika kau memotong barisan dengan paksa, aku khawatir dia akan membunuhmu. Para seniman bela diri di sekitarnya gemetar dan bahkan mengagumi Su Ling. Su Ling ini terlalu kurang ajar. Jun Wuchen adalah murid Tang dinasti yang menyesal dan saudara seperguruan tertua di antara murid-murid baru. Su Ling sangat baik. Begitu dia membuka mulutnya, dia berkata, Jun Wuchen harus melaporkan pembalasan dendamnya. Dia sangat berhati-hati. Ini adalah ejekan terhadap Jun Wuchen. Apakah Su Ling benar-benar tidak takut dengan pembalasan dendam Su Ling? Orang-orang tidak ragu. Jika Jun Wuchen tahu bahwa Su Ling menganggapnya seperti ini, saya khawatir dia akan langsung mengangkat pisaunya untuk menyelesaikan masalah dengan Su Ling. "Su Ling, sudah cukup." Tetua Tang Long berteriak dingin. Sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa Tang Shan telah mati di tangan Su Ling, dan dia meninggal dengan menyedihkan. Jika Tang Long tahu bahwa Su Ling telah membunuh Tang Shan, sekarang dia tidak akan tinggal di sini dan berbicara dengan tenang dengan Su Ling, tetapi langsung ke Su Ling. "Yuan Xinghua, pergilah ke uji kekuatan dengan cepat." Tetua Tang Long menatap Yuan Xinghua dan memarahi. Yuan Xinghua tampak tidak berdaya. Dia hanya menunjukkan tulang naga untuk menekan Su Ling, tetapi dia tidak menyangka Su Ling begitu berani dan tidak berani menerima tantangannya. "Bahkan jika kamu tidak menerima tantanganku, aku bisa menghancurkanmu. Penilaian mahasiswa baru ini akan dianggap sebagai kompetisi pertama antara kamu dan aku. Aku akan menggunakan hasil penilaian untuk menekanmu dan memberitahumu kesenjangan antara kamu dan aku. Kamu tidak pantas menjadi lawanku." Yuan Xinghua menatap Su Ling dengan dingin dan berteriak. Kemudian, Yuan Xinghua berjalan menuju batu uji kekuatan, dan batu uji kekuatan baru dipindahkan, yang juga merupakan batu uji kekuatan kelas 1. Batu uji kekuatan yang kamu hancurkan sebelumnya hanyalah batu uji kekuatan kelas menengah. Kalau begitu aku akan menghancurkan batu uji kekuatan kelas 1 ini dengan satu pukulan. Yuan Xinghua berkata dengan dingin. Kemudian Yuan Xinghua mengumpulkan, dan entitas Jiaolong mencubit cetakan tinju di tangan kanannya, yang dicat Guanghua hitam. Dia meledak dalam minuman, langsung memukul tinju yang berat dan menghantam batu uji kekuatan dengan keras. Boom! Suara keras terdengar. Kemudian, di bawah perhatian orang-orang, hanya mendengarkan. Bang! Batu uji kekuatan memecahkan celah waktu. Banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka melihatnya. Baru saja, mereka memecahkan batu uji kekuatan dengan kekuatan negara langit. Sekarang, tidak terbayangkan bagi Yuan Xinghua untuk menghancurkan batu uji kekuatan kelas ini dengan kultivasi alam Tianwu. Yuan Xinghua tersenyum dingin di sudut mulutnya. Dia melihat batu uji kekuatan yang memecahkan celah dan berkata sambil tersenyum, "Su Ling, kenali celah antara kamu dan aku." Kemudian, dengan ledakan keras, batu uji kekuatan runtuh tepat di sepanjang celah. "Su Ling, orang ini benar-benar kuat. Anda harus berhati-hati." Kucing hitam itu mengerutkan kening.
dia tetap berada di lautan amarah suling dan menyadari momentum kuat dan niat membunuh Yuan Xinghua. Jadi dia segera mengingatkannya,